Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5362, bertemu dengan salah satu dari kita. Lu Ming segera mengubah arahnya dan terbang ke utara. Huang Tiansang Ming dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan pergi ke utara. Namun, Huang Tiansang Ming memikirkannya dan memahami maksud Lu Ming. Bunuh dia. Jangan biarkan dia memasuki wilayah utara. Langit kuning Sang Ming meraung. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Lu Ming pergi hidup-hidup. Kali ini, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan Lu Ming. Kemampuan Lu Ming dan Qiu Qiu berada di luar ekspektasinya. Dia tidak menyangka hewan peliharaan logam di samping Lu Ming memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat. Meskipun tidak sekuat dia, jarang bagi Lu Ming untuk bertahan hidup setelah menerima beberapa gerakan darinya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat kuasi abadi 5 kesengsaraan. 2000 tahun yang lalu, Lu Ming masih berada di wilayah selatan. Saat itu, tingkat kultivasinya hanya berada di alam kuasi abadi kesusahan ketiga. Dalam 2000 tahun, ia telah maju dari kesusahan ketiga ke kesusahan kelima. Kecepatan ini terlalu mengejutkan dan jauh melampaui harapannya. Bahkan ras langit, dengan sumber daya yang sangat besar, mungkin tidak dapat meningkatkan kultivasinya secepat itu. Dua hal ini berada di luar dugaannya dan hampir membuat Lu Ming melarikan diri. Untungnya, ada pertikaian internal antara alam yang dan dua orang benar-benar menyerang Lu Ming dengan mempertaruhkan nyawa mereka, menyebabkannya terluka parah. Kalau tidak, Lu Ming mungkin bisa melarikan diri. Karena dia telah mengerahkan begitu banyak orang, dia pasti tidak akan membiarkan Lu Ming melarikan diri. Langit kuning masih cerah. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mengejar Lu Ming. Dia begitu cepat sehingga dia tidak lebih lambat dari Lu Ming. Asyik, Lu Ming terbang melewati pegunungan besar dan bergegas ke utara. Hah! Pada saat ini, Lu Ming menemukan beberapa orang di puncak gunung. Lu Ming mengenali mereka sekilas. Mereka berasal dari kosmos besar jiwa surgawi. Saat melarikan diri, dia terus mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya agar tidak dikepung. Itulah sebabnya dia menemukan Hunji dan yang lainnya dalam waktu singkat. Mengapa orang-orang dari kosmos agung jiwa dewa ada di sini? Apakah serangan tiba-tiba Yan Huo dan Yan Yan ada hubungannya dengan kosmos agung jiwa dewa? Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming, tetapi itu hanya pikiran sekilas. Saat ini, tidak ada waktu untuk mendalaminya. Tempat ini tidak jauh dari wilayah utara. Tak lama kemudian, Lu Ming terbang melintasi pegunungan besar dan bergegas ke wilayah utara. Langit kuning masih cerah lihat sekelompok ahli dan dikejar ketat. Lu Ming masih menuju utara. Area tempat para makhluk abadi tingkat 7 dan 9 berinteraksi sangatlah istimewa. Area tengahnya sangat luas, sedangkan sisi timur dan baratnya sempit dan datar. Area ini sangat dekat dengan medan pertempuran para makhluk abadi sejati. Jika mereka terus berjalan ke utara, mereka akan segera melewati medan perang yang hampir abadi dan memasuki medan perang abadi yang sesungguhnya. Lu Ming berencana untuk menyerbu medan perang keabadian sejati jika tidak ada jalan keluar. Terburu-buru ke medan perang para abadi sejati akan mengundang serangan Thunder Tribulation. Immortal Tribulation akan dilaksanakan terlebih dahulu, dan itu adalah Immortal Tribulation yang paling kuat. Namun, pada saat kritis ini, dia tidak begitu peduli. Itu tidak bagus. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Mantra Trinitas sangat membebani dirinya. Setelah terbang dalam jarak yang sangat jauh, Lu Ming menyadari bahwa energi asalnya telah sangat terkuras. Terlebih lagi, tubuhnya saat ini masih terluka parah, dan energi asalnya bahkan lebih lemah. Jika terus seperti ini, dia tidak akan mampu bertahan lama. Cepat atau lambat dia akan menyusulnya. Tanpa menggunakan Trinity, kecepatannya jauh lebih rendah dari langit kuning cerah. Mati! Langit kuning Sang Ming meraung dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya bilah pedang itu melesat ke angkasa, memenuhi langit, seakan-akan hendak membelah seluruh langit menjadi dua. Sinar pedang menebas Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Asyik! Qiu Qiu terbang dan menebas dengan sekuat tenaga, namun hasilnya ia terpental, cahayanya sepenuhnya redup. Dia tidak dapat mengetahuinya dari permukaan namun Lu Ming tahu bahwa Qiu Qiu kemungkinan besar terluka. Qiu Qiu terbang kembali dan mendarat di tubuh saat ini.
mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Sang Ming mendengus dingin dan mengejar dengan sekuat tenaga. Kemudian, dia menyerang dengan gerakan lain. Kali ini, ada ribuan cahaya pedang yang menyambar Lu Ming dan yang lainnya. Secara khusus, banyak cahaya pedang menyerang tubuh Lu Ming saat ini. Itu karena dia sekarang terluka parah. Selama dia mengalahkan dirinya saat ini, yang lain tidak perlu khawatir. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dua orang lainnya juga adalah Lu Ming. Dia hanya mengira bahwa tubuh saat ini adalah Lu Ming. Tubuh Qiu Qiu menggeliat seperti cairan dan menutupi seluruh tubuh Lu Ming, membentuk satu set baju besi logam. Kekuatan Qiu Qiu dikombinasikan dengan tubuh saat ini, untuk sementara menstabilkan luka-luka Lu Ming dan memberinya kekuatan untuk bertarung. Wus, wus. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya, menyapu seluruh pasukan dan menghancurkan kilatan pedang yang memenuhi langit. Kedua kubu, satu berlari dan satu mengejar, telah melintasi jarak yang jauh dan telah mengecoh para ahli dunia bawah. Ada seseorang di depan. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sosok yang duduk bersila di puncak gunung tinggi di depannya. Dia tampak sedang berkultivasi. Daerah tempat para ahli tribulasi ke-7 hingga ke-9 beraksi datar dan sempit di sisi timur dan barat. Daerah itu sangat dekat dengan medan pertempuran para dewa sejati dan sunyi, jadi mudah untuk bertemu para ahli abadi sejati yang lewat. Oleh karena itu, secara umum, hanya ada sedikit dewa kuasi tribulasi ke-7 hingga ke-9 di kedua daerah ini. Lu Ming telah memahami hal ini sebelumnya. Lu Ming bergegas ke tempat ini untuk mencoba peruntungannya. Jika dia tidak bertemu dengan ahli lainnya, dia akan langsung bergegas ke medan perang abadi sejati. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan seorang ahli sekarang. Mereka yang muncul di sini sedikitnya adalah 7 kesengsaraan atau bahkan 9 kesengsaraan kuasi abadi. Jantung Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Apakah dari alam baka atau alam yang? Kalau dari alam yang, dia mungkin bisa diselamatkan, tapi kalau dari alam yin, maka akan merepotkan. Tetapi apapun yang terjadi, ia harus mengambil risiko. Lu Ming bergegas mendekat dan menggunakan indera spiritualnya untuk memindai. Sosok di puncak gunung itu jelas menyadari keberadaan Lu Ming dan yang lainnya. Ia mengakhiri kultivasinya dan aura kuat meletus dari tubuhnya. Aura alam yang. Lu Ming sangat gembira. Begitu aura pihak lain dilepaskan, dia merasakannya. Itu adalah aura alam yang dan sangat kuat. Dia jelas bukan makhluk abadi 7 kesengsaraan. Lu Ming tahu bahwa itu adalah makhluk abadi 8 kesengsaraan. Namun, ekspresi Lu Ming langsung berubah. Dia sangat mengenal aura orang ini. Cahaya suci menyelimuti area tersebut, membuatnya tampak suci dan murni. Bukankah orang-orang dari cahaya suci ini adalah kosmos yang agung? Lu Ming tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Dia akhirnya bertemu dengan seorang ahli alam yang dari kosmos cahaya suci yang agung. Namun itu tidak berarti dia tidak bisa memanfaatkannya. Bagaimanapun, tubuhnya saat ini diselimuti oleh Qiu Qiu dan pihak lain tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Mengenai penampilan, tubuh masa lalunya, dan tubuh masa depannya, Lu Ming tidak menggunakan penampilan aslinya. Dia telah mengubahnya. Oleh karena itu, pihak lain mungkin tidak dapat mengenalinya. Senior, selamatkan aku. Ras langit kuning mengejarku. Lu Ming meraung dan bergegas menuju makhluk abadi tingkat 8 dari kosmos cahaya suci. Dia terus berteriak, yang di belakang kita adalah monster dari ras langit kuning. Kita bisa mendapatkan banyak pahala pertempuran dengan membunuhnya. Seperti yang diduga, makhluk abadi tingkat 8 dari kosmos cahaya suci yang agung itu menatap Sang Ming yang berada di langit kuning. Langit kuning Sang Ming tak kuasa menahan diri untuk berhenti, wajahnya muram. Sekalipun dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan bakat yang tak tertandingi, dia harus berhati-hati saat menghadapi makhluk abadi 8 kesengsaraan. Tidak mudah bagi kesusahan ke-6 untuk melawan kesusahan ke-8. Lu Ming mengambil kesempatan untuk mempercepat dan bergegas ke Ut. Bab 5363 langkah tak berdaya. Melihat Lu Ming semakin menjauh, Huang Tian Sang Ming akhirnya tidak tahan lagi. Aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Enyahlah. Jangan berpikir bahwa makhluk abadi tingkat ke-8 dapat menghentikanku. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Langit kuning Sang Ming meraung saat dia mengayunkan pedangnya ke arah makhluk abadi 8 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung. Sangat kuat.
Ketika makhluk abadi tingkat 8 dari kosmos cahaya suci melihat langit kuning yang masih cerah mulai bergerak, jantungnya mulai berdebar kencang karena merasakan adanya bahaya yang mendekat. Langit kuning masih bisa menjadi ancaman baginya. Seorang makhluk abadi tingkat ke-6 sebenarnya bisa menjadi ancaman baginya, makhluk abadi tingkat ke-8. Monster macam apa ini? Mungkinkah dia seorang penggila 6 Break? Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dewa abadi tingkat 8 dari kosmos cahaya suci itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menebas dengan pedang cahaya sucinya. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus dan gelombang kejut yang merusak menyapu ke segala arah. Setelah itu, makhluk abadi 8 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci bergetar dan benar-benar mundur. Dia, seorang kuasa abadi 8 kesengsaraan, sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dewa abadi 8 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci akhirnya mengerti. Dia pasti telah bertemu dengan si aneh 6 kehancuran. Di kedalaman matanya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan jejak keserakahan. Jika dia dapat membunuh monster kehancuran ke-6, dia tidak hanya akan mendapatkan sejumlah besar pahala pertempuran, tetapi dia juga akan menerima hadiah luar biasa lainnya dari Istana Yang. Para petinggi ras langit tidak terlalu memperhatikan para jenius tingkat lainnya, namun 6 jenius terobosan sangat penting bagi para petinggi ras langit. Asal dia dapat membunuh si jenius pemecah 6 dari dunia bawah, klan Changtian pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Dengan alasan yang sama, jika makhluk dari dunia bawah membunuh seorang jenius dengan 6 terobosan dari ras langit kuning juga akan memberi mereka hadiah. Namun, dia segera menekan keserakahan di hatinya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh pihak lain. Lu Ming, apakah menurutmu seorang makhluk abadi tingkat 8 dapat menghentikanku? Dalam mimpimu, langit kuning Sang Ming berteriak saat auranya menjadi ganas. Dia ingin menyerang lagi dan mengalahkan makhluk abadi 8 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung. Lu Ming, para makhluk abadi semu 8 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung terkejut. Orang yang bergegas datang tadi adalah Lu Ming. Sialan, aku malah membiarkan dia kabur dan malah membantunya menghadang musuh. Saat memikirkan hal ini, makhluk abadi tingkat 8 dari kosmos cahaya suci yang agung segera mundur dan berteriak, aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin membunuh Lu Ming. Huang Tian Sang Ming sedikit terkejut. Dia mengira pihak lain sedang mempermainkannya. Akan tetapi, makhluk abadi tingkat 8 dari kosmos cahaya suci yang agung itu mundur dengan sangat cepat dan menjauh darinya. Dengan jarak yang begitu jauh, dia tidak bisa menipunya meskipun dia mau. Perselisihan internal lainnya, sebuah pikiran melintas di benak Sang Ming, si langit kuning. Ia tak lagi ragu. Ia berubah menjadi sambaran petir dan mengejar Lu Ming. Sepertinya Lu Ming terluka. Anak ini sangat beruntung. Aku akan mengikutinya. Pada saat kritis, aku mungkin bisa bergerak dan membunuh mereka berdua. Dewa abadi 8 kesengsaraan dari kosmos besar cahaya suci itu memiliki kilatan dingin di matanya saat dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Jika Lu Ming dan Huang Tian Sang Ming terluka, dia bisa membunuh mereka berdua. Jika kedua belah pihak tidak terluka, dia akan membantu ras langit kuning membunuh Lu Ming. Dibandingkan dengan ras langit kuning, dia lebih ingin membunuh Lu Ming. Kita dalam masalah. Ketika Huang Tian Sang Ming meneriakkan nama, Lu Ming tahu bahwa dia dalam masalah. Jika makhluk abadi tahap 8 kesusahan dari kosmos besar cahaya suci tahu bahwa dia adalah Lu Ming, dia pasti tidak akan membantunya menghentikan Sang Ming dari langit kuning. Ada banyak orang yang bernama Lu Ming di dunia, tetapi dialah satu-satunya yang layak diburu oleh iblis 6 titik. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Huang Tian Sang Ming untuk menyusulnya. Lu Ming hanya bisa terus melarikan diri ke utara. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak sebanding dengan langit yang cerah. Belum lagi, tubuhnya saat ini, yang terluka, meskipun ketiga tubuhnya berada pada puncak, dia tetap tidak akan sebanding dengan langit cerah. Lagi pula, basis kultivasinya kekurangan satu bencana. Bahkan dengan Qiu-Qiu, itu tidak ada gunanya. Lebih jauh lagi, Lu Ming menduga bahwa makhluk abadi 8 kesengsaraan dari kosmos besar cahaya suci tidak akan melepaskannya setelah mengetahui identitasnya. Terlebih lagi, ada lebih banyak makhluk dunia bawah yang mengejar mereka. Jika mereka dikepung, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Untungnya,
Makhluk abadi tingkat 8 dari kosmos besar cahaya suci telah menghentikan Lu Ming sejenak. Lu Ming telah terbang cukup jauh dan menempatkan jarak yang cukup antara dirinya dan Huang Tian Sangming. Ini akan memungkinkan Lu Ming untuk mengatur napas. Saat Lu Ming terbang, dia mengeluarkan obat kuasi abadi dan mulai memurnikannya. Memurnikan obat yang hampir abadi seperti ini adalah suatu pemborosan anugerah dewa. Obat semi-abadi digunakan untuk mengekstrak saripati cairan obat, tetapi setelah penggunaan jangka panjang, saripatinya akan dimurnikan dan hilang. Namun, Lu Ming tidak bisa terlalu peduli sekarang. Terlalu lambat untuk mengekstrak esensi cairan obat. Di mana dia akan menemukan waktu. Bagaimanapun, dia telah memperoleh lebih dari 20 ramuan kuasi abadi dari istana bawah tanah dengan mawar hitam. Di antara semuanya, 6 di antaranya digunakan untuk penyembuhan. Yang tadi sangat berguna untuk menyembuhkan luka. Dengan penyempurnaan obat semi-abadi, luka-luka Lu Ming telah pulih banyak. Energi asalnya juga telah pulih banyak. Tentu saja, luka pada akar asal tidak dapat disembuhkan dengan segera. Yang dapat disembuhkan hanya luka fisik. Setengah jam berlalu. Pada saat ini, mereka tidak jauh dari medan perang keabadian sejati. Lu Ming, jika kau terus berlari ke utara, kau akan mencapai medan perang keabadian sejati. Begitu kau masuk, kau akan diserang oleh kesengsaraan petir. Apakah kau pikir kau bisa menghentikannya? Langit kuning Sangming berkata dengan dingin, memprovokasi Lu Ming. Lu Ming terdiam. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Meskipun dia baru saja membuat terobosan, dia telah menarik kesengsaraan abadi ketujuh, dan itu adalah yang terkuat. Dia mungkin tidak dapat melewatinya. Namun, dengan teknik abadi, dia mungkin bisa melewatinya. Akan tetapi, Qiu, Qin Han, dan yang lainnya tidak dapat memasuki medan perang abadi yang sesungguhnya bersamanya. Qiu juga baru saja menerobos, jadi sangat berbahaya untuk menarik kesengsaraan abadi terlebih dahulu. Adapun Qin Han dan yang lainnya, mereka pasti akan mati begitu memasuki medan pertempuran keabadian sejati. Mereka pasti tidak akan mampu melewati kesengsaraan keabadian terkuat. Qiu, kamu telah memasuki kota abadi tertinggi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu. Tidak, aku akan memasuki medan perang keabadian sejati bersamamu. Bola terus melaju, sikapnya tegas. Lu Ming mencoba membujuk Qiu lagi, tetapi Qiu bersikeras untuk ikut dengannya. Pada akhirnya, Lu Ming tidak punya pilihan selain setuju. Namun, Qin Han dan yang lainnya jelas tidak bisa pergi bersama. Dengan sebuah pikiran, kota abadi tertinggi muncul di tangan diri masa depan. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Pergi. Diri masa depan melambaikan tangannya dan mengusir kota abadi tertinggi. Kota abadi tertinggi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Lu Ming melakukan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan cara ini, kota abadi tertinggi akan dengan mudah jatuh ke tangan pihak lain, tetapi orang-orang dari dunia bawah belum menyusul, jadi masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, bahkan jika jatuh ke tangan pihak lain, kota abadi tertinggi ditutupi oleh lapisan-lapisan pembatasan. Jika diri masa depan tidak setuju, pihak lain seharusnya tidak dapat membuka pembatasan dalam waktu singkat dan memasuki kota abadi tertinggi. Qin Han dan yang lainnya aman untuk saat ini. Mata Huang Tian Sangming berbinar dan dia terus mengejar Lu Ming. Namun, dia mengirimkan jimat giok transmisi suara keras Huang Tian di belakangnya, meminta mereka untuk mengirim orang untuk mencegat kota abadi tertinggi. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba-tiba mencapai tepi medan perang abadi. Ia berhenti dan menoleh untuk melihat langit kuning cerah. Jika kau mampu, ikutlah denganku ke medan pertempuran abadi yang sesungguhnya. Lu Ming mencibir. Bab 5364, Kesengsaraan Abadi Turun. Bunuh. Huang Tian Sangming berteriak dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang luas itu seperti galaksi yang menutupi langit dan matahari saat menebas ke arah Lu Ming. Namun, sosok Lu Ming mundur dengan cepat dan ia menyerbu ke medan perang para dewa sejati. Tampaknya ada penghalang tak kasat mata antara medan perang abadi sejati dan medan perang semi-abadi. Cahaya bilah langit kuning cerah tampaknya terhalang oleh kekuatan tak kasat mata dan menghilang tanpa suara. Makhluk hidup dapat bepergian dengan bebas, tetapi energi akan terhambat. Kalau kau punya nyali, datanglah ke sini. Lu Ming menatap langit kuning cerah dengan dingin. Namun,
Huang Tian masih berdiri di tepi medan perang abadi yang sebenarnya. Dia tidak bergerak dan hanya menatap Lu Ming dengan dingin. Dia tidak berani memasuki medan perang, tetapi dia juga tidak akan pergi. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Lu Ming disambar petir dan bagaimana malapetaka abadi terjadi setahun sebelumnya. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia bergegas ke kedalaman medan perang abadi yang sebenarnya. Begitu dia memasuki medan perang keabadian sejati, dia merasakan tekanan mengerikan menekan kepalanya. Tekanan ini bagaikan bilah pisau tajam yang melayang di atas kepalanya, siap memberikan pukulan mematikan kapan saja. Lu Ming menduga bahwa tekanan itu berasal dari sumber kesengsaraan petir. Di medan perang semi-abadi, ada kekuatan tak kasat mata yang memisahkan sumber kesengsaraan guntur. Namun, tidak ada hal seperti itu di medan perang abadi yang sebenarnya. Itu langsung terpapar pada sumber kesengsaraan guntur. Lu Ming merasa bahwa malapetaka abadi akan datang kapan saja, jadi dia harus menjauh dari tempat ini. Jika dia mengalami malapetaka abadi di sini, malapetaka petir akan baik-baik saja, tetapi ketika dia memasuki malapetaka api atau malapetaka pembusukan, dia tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, jika seseorang dari dunia bawah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerbu masuk dan membunuhnya, dia akan berada dalam bahaya. Tinggalkan tempat ini agar makhluk hidup di alam baka tidak dapat menemukannya, dan fokuslah untuk melampaui kesengsaraan. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kedalaman medan perang abadi yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan obat kuasi abadi dan memurnikannya dengan sekuat tenaga. Itu adalah pohon akar kuno. Pohon asal kuno dapat menyembuhkan akar asal dan sangat berharga. Lu Ming awalnya enggan menggunakannya. Bahkan dengan pohon asal kuno, kecepatan perbaikan akar asal lambat dan memerlukan waktu tertentu. Ini juga alasan mengapa Lu Ming belum pernah menggunakan pohon asal kuno sebelumnya. Namun kini, ia tak bisa lagi memedulikannya, sebab malapetaka abadi bisa datang kapan saja dan ia harus berusaha memperbaiki diri semampunya. Kekuatan 3-1 menyelimuti pohon asal kuno dan terus-menerus memurnikannya, mengubahnya menjadi kekuatan obat murni dan menuangkannya ke dalam tubuh saat ini. Jika dia bergegas ke medan perang abadi sejati, dia pasti akan menarik kesengsaraan guntur. Bahkan jika dia bergegas masuk sebentar dan segera mundur kembali ke medan perang semi-abadi, itu akan sia-sia. Sebab, jika sekali saja ia terkena sumber kesengsaraan guntur, meskipun hanya sesaat, ia akan terkunci oleh sumber kesengsaraan guntur tersebut dan akan percuma saja ia bisa lolos. Namun, itu pasti akan menarik kesengsaraan petir, dan itu tidak akan langsung jatuh. Masih ada waktu penyangga. Suara mendesing. Tiba-tiba, sambaran petir muncul di langit. Petir itu terbagi menjadi 3 dan menyambar Lu Ming. Ini dia. Itu terlalu cepat. Baru 3 menit sejak Lu Ming memasuki medan perang keabadian sejati, dan kesengsaraan petir telah turun. Dia hanya diberi waktu 3 menit untuk pulih. Mereka bertiga berpencar dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan kesengsaraan petir. Untungnya, Lu Ming telah terbang cukup jauh dalam 3 menit. Dia tidak bisa lagi melihat langit kuning yang masih cerah melampaui kesengsaraannya di sini. Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan bertemu dengan seorang abadi sejati. Bencana petir datang satu demi satu. Awalnya masih baik-baik saja, tetapi sejak bencana petir ke-13, Lu Ming mulai merasakan tekanan. Lagi pula, Lu Ming baru saja menerobos ke alam semi-abadi 5 kesengsaraan belum lama ini. Akumulasi basis kultivasinya masih jauh dari tahap menjalani kesengsaraan petir ke-6. Dalam aspek lain, akumulasinya masih jauh dari cukup. Terlalu tergesa-gesa untuk menjalani kesengsaraan abadi seperti ini. Terlebih lagi, dia terluka. Apalagi sekarang dia sudah terluka parah. Keadaannya tidak baik untuknya. 13, 14, 15, semuanya diblokir oleh Lu Ming. Namun, ketika serangan ke-16 mendarat, mereka bertiga mundur dan batuk darah. Hal ini terutama terjadi pada tubuh saat ini, yang memuntahkan beberapa suap darah dan memiliki wajah pucat. Akar asalnya, yang sudah sedikit pulih, terluka lagi. Retakannya sangat jelas. Sebelum Lu Ming bisa mengatur napas, kesengsaraan petir ke-17 telah turun. Kali ini, ketiga tubuh Lu Ming terpental. Banyak bagian tubuhnya rusak dan hangus, dengan darah mengalir keluar terus-menerus. Apalagi sekarang sekujur tubuhnya sudah penuh retakan, sungguh mengerikan.
Situasi ini sudah sangat berbahaya. Jika hal yang sama terjadi pada kesengsaraan petir, kesengsaraan api dan kesengsaraan pembusukan akan jauh lebih mengerikan. Jika dulu, Lu Ming bisa saja berhenti menghadapi kesulitan seperti itu dan tidak mencoba kesengsaraan petir ke-18. Dengan cara ini, kesengsaraan api dan kesengsaraan pembusukan akan relatif lebih mudah. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Setelah memasuki medan pertempuran keabadian sejati dan dikunci oleh sumber kesengsaraan petir, seseorang pasti harus menjalani kesengsaraan keabadian yang paling kuat. Jika tidak bisa, seseorang akan mati. Ini juga merupakan alasan mengapa Huang Tian Sang Ming tidak berani mengejar mereka. Dia belum siap untuk memulai kesengsaraan abadinya, dan dia belum sempurna dalam segala hal. Dia tidak yakin bahwa dia bisa melewati kesengsaraan abadi yang paling kuat sekarang. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya untuk meregangkan tubuhnya dan mengedarkan energi asal serta kekuatan primordialnya secara ekstrim untuk menahan malapetaka petir yang terkuat. Ledakan. Pada akhirnya, petir kesusahan ke-18 turun. Petir itu sangat tebal, seperti pilar petir kesusahan, dan menenggelamkan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 mayat terpental, meninggalkan 3 jurang panjang di tanah. Tubuh mereka di masa lalu dan masa depan dipenuhi retakan. Banyak tulang mereka yang patah. Bahkan organ dalam mereka hangus menghitam. Untungnya akar asalnya tetap terjaga dan tidak terluka. Namun sekarang, kondisi tubuhnya bahkan lebih buruk. Beberapa bagian tubuhnya telah meledak, dan bahkan ada lebih banyak retakan pada akar asalnya. Mengembun. Jiwa roh Lu Ming bergetar dan potongan-potongan tubuhnya yang meledak direkatkan. 2 tubuh lainnya bergegas dan melemparkan trinitas, berubah menjadi kekuatan misterius yang beredar di 3 tubuh, menyembuhkan luka-lukanya dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, beberapa ramuan abadi digantung di atas 3 tubuh. Mereka disempurnakan menjadi esensi dan memasuki 3 tubuh. Ia berpacu dengan waktu. Ia harus pulih semaksimal mungkin sebelum bencana api tiba. Namun, waktu antara malapetaka petir dan malapetaka api sangat singkat. Tidak lama kemudian, malapetaka api turun dan tubuh Lu Ming diselimuti oleh lapisan api. Kesengsaraan api dimulai. Api membakar dengan ganas, ingin mengubah Lu Ming menjadi abu. Lu Ming duduk diam dan melawan dengan sekuat tenaga. Dalam kondisinya saat ini, siapapun yang hampir abadi akan mampu membunuhnya, apalagi langit kuning. Setelah beberapa waktu, Lu Ming akhirnya mampu menahan kesengsaraan api dan berhasil melewatinya. Akan tetapi, daging dan darahnya hangus hitam, bagaikan arang. Cahaya akar dan jiwa asalnya sangat redup, dan dia telah menghabiskan banyak energi. Masih ada masa kesengsaraan pembusukan. Anda dapat perlahan-lahan melewati masa kesengsaraan pembusukan. Lu Ming berpikir dalam hati saat dia sudah pulih sepenuhnya. Namun sebelum dia bisa pulih, malapetaka pembusukan datang. Terlebih lagi, itu sangat mengancam. Kekuatan korosif yang mengerikan itu dengan gila-gilaan menggerogoti daging, darah, jiwa, dan akar asal Lu Ming. Apa yang terjadi? Bukankah kesengsaraan pembusukan seharusnya melambat? Mengapa di sini begitu dahsyat? Lu Ming terkejut. Kesengsaraan pembusukan sangatlah istimewa. Ketika energi asal sepenuhnya terkendali, kekuatan pembusukan akan dilepaskan secara perlahan dan tidak akan meledak sekaligus. Banyak orang yang menghabiskan waktu dan tenaga tak terbatas untuk mengatasi kesengsaraan pembusukan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 5365 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 25 Mei tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 5365, Fondasi yang rusak, setengah langkah kesengsaraan ke-6. Beberapa orang bahkan menghabiskan ratusan ribu atau jutaan tahun, atau bahkan 1 tahun bintang untuk melewati kesengsaraan pembusukan. Lu Ming awalnya berencana untuk menyeberangi sungai secara perlahan. Karena kondisinya yang buruk, ia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk menyeberangi sungai. Namun, dia tidak menyangka malapetaka itu akan tiba-tiba muncul. Bencana itu sulit dikendalikan. Mungkin inilah yang terjadi setelah memasuki medan pertempuran keabadian sejati dan terkunci oleh sumber kesengsaraan guntur dan memicu kesengsaraan abadi. Anda tidak dapat melewatinya dengan perlahan. Ia datang dengan mengancam, dan Anda hanya bisa hidup atau mati. Dia tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga.
Namun, kondisi Lu Ming terlalu buruk. Ketiga tubuhnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Daging dan darah berjatuhan, tulang-tulang berubah menjadi debu, organ-organ dalam memburuk. Lu Ming, kau harus bertahan. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Qiu mengelilingi Lu Ming, sangat cemas dan hampir menangis. Sayangnya, dia tega namun tidak berdaya menolong Lu Ming. Bagaimanapun juga, melampaui kesengsaraan abadi adalah masalah pribadi. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat daging dan darah Lu Ming membusuk. Pada akhirnya, hanya 3 akar yang tersisa mengambang di udara. Terlebih lagi, permukaan akar asal masih diselimuti oleh kekuatan pembusukan yang mengerikan. Kekuatan pembusukan tampaknya ingin menggerogoti akar asal dan jiwa sebelum berhenti. Waktu berlalu. Bagaimanapun, tubuh masa lalu dan masa depan tidak terluka. Dengan dukungan teknik abadi, mereka mampu menahan kekuatan pembusukan. Meski cahayanya makin redup, namun, akar asalnya saat ini dalam kondisi yang sangat buruk. Ada semakin banyak retakan di atasnya, dan seiring berjalannya waktu, akar asalnya menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah titik kecil cahaya. Pada saat ini, kesengsaraan pembusukan akhirnya berlalu. Lu Ming, apa kabar? Qiu berseru dengan cemas saat ia berputar mengelilingi area tersebut. Ledakan. Tiba-tiba, akar asal diri masa lalu dan masa depan meledak dengan aura yang kuat. Energi surga dan bumi dengan cepat mengalir ke dua akar asal tersebut. Terlebih lagi, sejumlah besar darah abadi terbang keluar dari cincin penyimpanan yang ditinggalkan Lu Ming. Darah abadi diserap oleh dua akar asli. Dua akar asli itu bersinar lebih terang dan aura mereka menjadi lebih kuat. Secara bertahap, daging dan darah mulai tumbuh dengan akar asli sebagai pusatnya. Saat darah abadi terus mengalir keluar, tubuh-tubuh masa lalu dan masa depan muncul kembali. Secara bertahap, aura mereka kembali ke puncaknya, dan bahkan lebih kuat. 3 hari kemudian, tubuh masa lalu dan masa depan akhirnya membuka mata mereka. Lu Ming, kamu baik-baik saja? Qiu bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa. Diri masa lalu dan diri masa depan mengangguk bersamaan. Kemudian, mereka melihat ke arah lain. Tetap saja tidak ada pergerakan dari tubuhnya, yang ada hanya titik cahaya yang mengambang di sana. Untungnya, aku berhasil menyelamatkan jiwa dan akar asalku. Masih ada kesempatan. Diri masa depan bergumam dan berjalan bersama diri masa lalu. Mereka duduk bersila di kedua sisi, titik cahaya, dan mengaktifkan Trinitas, mencoba berkomunikasi dengan diri masa kini. Meskipun mereka gagal pada awalnya, mereka tidak menyerah dan terus berkomunikasi. Setelah setengah bulan, akhirnya ada kemajuan. Ketiga tubuh itu berhasil berkomunikasi dan memperlihatkan Trinitas. Ketiga kekuatan itu bergabung menjadi kekuatan yang lebih misterius yang beredar di sekitar ketiga tubuh itu. Pada saat yang sama, obat kuasi abadi juga disempurnakan, berubah menjadi kekuatan obat yang mengalir ke titik cahaya dan diserap olehnya. Selain itu, kekuatan darah abadi juga memasuki titik cahaya. Aura titik cahaya itu menjadi lebih kuat. Dapat dilihat bahwa volume titik cahaya itu semakin membesar, dan akhirnya berubah menjadi bagian kecil dari akarnya. Pada awalnya, akar asalnya kecil, namun seiring menyerap energi semakin banyak, ia pun tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Akar asal akhirnya kembali ke ukuran aslinya, dan daging dan darah juga telah mengembun di atas fondasi akar asal. Dirinya saat ini telah muncul kembali. Setelah beberapa hari, tubuh saat ini membuka matanya dan perlahan menghela napas. Penderitaan ini akhirnya berakhir. Kali ini, itu benar-benar terlalu berbahaya. Dia hampir mati, terutama dalam tubuhnya saat ini. Dia hampir mati dalam kesengsaraan abadi. Untungnya, ia memiliki teknik abadi. Dengan teknik abadi sebagai fondasinya, ia berhasil mempertahankan jejak jiwa dan akar asalnya. Kemudian, dengan teknik Trinitas, ia berhasil pulih. Lu Ming masih mengerutkan kening. Kondisinya tidak baik. Secara teoritis, dia telah melewati kesengsaraan abadi ke-6, yang berarti dia telah menjadi semi-abadi 6 kesengsaraan. Akan tetapi, dia mendapati kekuatannya belum mencapai taraf kuasa abadi 6 kesengsaraan. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kekuatan seorang kuasa abadi kesusahan ke-6. Lu Ming mengedarkan energi asal dalam 3 tubuhnya dan mengeluarkan teknik kuasi abadi.
Pada akhirnya, Lu Ming menyimpulkan bahwa kekuatannya telah meningkat. Jauh lebih kuat dari 5 kesengsaraan kuasi abadi sebelumnya, tetapi belum mencapai level 6 kesengsaraan kuasi abadi. Jika dia harus menghitung, dia setara dengan setengah langkah 6 kesengsaraan kuasi abadi. Aku telah merusak fondasiku karena menjalani masa kesengsaraan dengan tergesa-gesa. Lu Ming mendesah. Orang bisa merasakan bahwa meskipun akar asli dari tubuh saat ini tidak retak, cahayanya redup. Hal yang sama berlaku untuk jiwa. Jiwa tampak lesu dan tidak memiliki banyak cahaya. Dua lainnya hampir sama. Lu Ming mengerti bahwa kali ini, dia tidak siap untuk melewati kesengsaraan abadi yang paling kuat dengan tergesa-gesa. Dia masih dalam kondisi cedera serius. Meskipun dia berhasil melewati kesengsaraan abadi, fondasinya terluka oleh kesengsaraan abadi. Dia jelas memiliki alam kuasi abadi 6 kesengsaraan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan tempur kuasi abadi 6 kesengsaraan. Tentu saja, kekuatan tempur di sini mengacu pada kekuatan tempurnya setelah melewati kesengsaraan abadi dalam keadaan normal, bukan kekuatan tempur dari 6 kesengsaraan kuasi abadi biasa. Jika dia tidak menebus kerusakan pada yayasannya, tidak hanya akan sulit baginya untuk mencapai puncaknya, tetapi juga akan sulit baginya untuk menjalani kesengsaraan abadi ke-7 di masa mendatang. Dia bahkan akan terjebak di level semi-abadi kesusahan ke-6, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam kultivasi dan kekuatan tempurnya. Setelah waktu yang lama, kesusahan abadi akan datang secara otomatis dan dia akan mati di bawahnya. Meskipun dia berhasil melewati kesengsaraan abadi kali ini, dia juga telah membayar harga yang mahal. Ketika fondasi seseorang rusak, maka ia akan paling sulit dipulihkan. Jika dia ingin memperbaikinya, dia harus menghabiskan waktu lama untuk memperbaikinya secara perlahan. Kekuatan asal juga telah tersebar. Mari kita lihat apakah itu bisa dipadatkan. Tubuh Lu Ming saat ini, melihat ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa kekuatan asal juga telah menghilang tanpa jejak. Dia mencoba mengedarkan teknik asal dan akhirnya memadatkan benih baru dari kekuatan asal. Namun, isinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah kekuatan asal telah menghilang dari dunia. Ras langit kuning, aku akan mengingat ini. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mata Lu Ming dingin. Kerugiannya kali ini terlalu besar. Meskipun kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya, itu sama saja dengan mengeluarkan potensinya secara berlebihan. Itu akan membuat budidaya di masa mendatang menjadi sangat sulit. Qiu, kenapa kamu baik-baik saja? Kamu tidak mengundang malapetaka abadi. Baru pada saat inilah Lu Ming sempat mengamati Qiu. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Qiu sama persis seperti sebelumnya, tanpa tanda-tanda mengalami kesengsaraan abadi. Benar sekali. Aku tidak menarik malapetaka abadi. Aneh sekali. Qiu juga bergumam. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan latar belakang Anda? Lu Ming membuat tebakan. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Menurut tata letak bangunan yang ditinggalkan di medan perang tingkat abadi, makhluk hidup di medan perang tingkat abadi juga akan diserang oleh kesengsaraan petir. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak makhluk hidup yang tinggal di medan perang yang hampir abadi. Bab 5366, Reaksi Qiu. Menurut spekulasi semua pihak di Samudra Semesta, di masa lampau yang jauh, semua makhluk yang berada di bawah tingkat keabadian sejati hidup di medan pertempuran kuasi abadi. Adapun mereka yang berada di atas keabadian sejati, mereka dapat datang dan pergi sesuka hati mereka dan tinggal di mana saja yang mereka inginkan. Dari sini, dapat dilihat bahwa makhluk-makhluk di medan perang tingkat keabadian sama dengan makhluk-makhluk di lautan semesta. Siapapun yang berada di bawah alam keabadian sejati akan diserang oleh kesengsaraan petir saat memasuki medan perang keabadian sejati, yang memicu kesengsaraan keabadian terkuat terlebih dahulu. Namun mengapa Qiu baik-baik saja? Sudah lebih dari sebulan, dan dia tidak menarik petir apapun. Dia pasti baik-baik saja. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan keunikan Qiu? Lu Ming, aku punya firasat khusus sejak aku datang ke sini. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku dan memanggilku. Qiu melanjutkan. Apa yang menarik perhatianmu? Memanggilmu. Lalu, bisakah kau merasakan dari arah mana datangnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sana. Qiu menunjuk ke arah utara. Aku punya firasat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mungkin itu berhubungan dengan kelahiranku. Lu Ming,
Apakah kau ingin pergi dan melihatnya? Ayo pergi dan lihat. Lu Ming setuju tanpa ragu-ragu. Jika memang ada hubungannya dengan kelahiran Qiu Qiu, maka ini adalah masalah penting. Mungkin ini bisa membantu Qiu Qiu melepaskan segelnya dan memulihkan sebagian ingatannya. Terlebih lagi, dia baru saja melewati kesengsaraan abadi, jadi sumber kesengsaraan Guntur tidak akan bisa menguncinya lagi dalam waktu singkat. Faktanya, samudra semesta telah melakukan percobaan serupa. Dahulu kala ada seorang jenius tak tertandingi yang memasuki medan pertempuran keabadian sejati ketika ia akan menjalani kesengsaraan abadi. Ia dikunci oleh sumber kesengsaraan Guntur dan akan menjalani kesengsaraan abadi yang paling kuat. Setelah masa kesusahan yang berhasil, akan ada masa jeda selama 100 tahun. Selama masa ini, tidak akan ada masa kesusahan yang abadi. Akan tetapi, jika mereka tetap bertahan di medan pertempuran keabadian sejati setelah 100 tahun, mereka akan terkunci oleh sumber kesengsaraan Guntur lagi, dan kesengsaraan abadi yang paling kuat akan turun lagi. Oleh karena itu, Lu Ming akan baik-baik saja selama dia meninggalkan medan perang abadi yang sebenarnya dalam waktu 100 tahun. Diri masa lalu dan masa depan kembali memasuki tubuh Lu Ming dan duduk bersila di dekat akar asal. Kemudian, Lu Ming dan Qiu Qiu menuju ke utara. Tentu saja, Lu Ming tidak berani terbang dengan angkuh. Ini adalah medan pertempuran para dewa sejati. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di sana? Jika dia bertemu dengan ahli abadi sejati dari dunia bawah, dia akan tamat. Pihak lain bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Karena rasa takut yang sama di antara mereka, meskipun makhluk abadi sejati tidak dapat dengan mudah memasuki medan pertempuran semi-abadi untuk membunuh orang, tetapi jika mereka pergi ke medan pertempuran makhluk abadi sejati, tidak akan ada yang peduli jika mereka terbunuh. Lu Ming dan Qiu Qiu menyembunyikan aura mereka dan terbang di tanah dengan hati-hati. Beberapa jam kemudian, ketertarikan di hati Qiu Qiu bertambah kuat, seolah-olah sedang mendekati tujuannya. Mereka terus berjalan ke utara, dan dalam sekejap mata, hari telah berlalu. Ledakan. Dan EBSCP, tiba-tiba, sebuah ledakan yang mengguncang langit datang dari kejauhan, dan dunia mulai berguncang saat sebuah energi yang menakutkan dan menindas datang dari depan. Itu, pupil mata Lu Ming mengecil. Ia melihat dua sinar cahaya saling beradu di kehampaan yang jauh. Setiap kali mereka bertabrakan, ledakan dahsyat akan meletus dan lingkaran energi mengerikan akan menyebar ke segala arah. Aura mengerikan dan menindas dipancarkan dari dua sinar cahaya itu. Setelah lebih dari 10 kali tabrakan berturut-turut, kedua sinar cahaya itu mundur dengan cepat. Lu Ming akhirnya melihat wujud sebenarnya dari cahaya itu. Dua pria paruh baya, tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka adalah dua dewa sejati. Karena jaraknya, dan pihak lain terlalu kuat, Lu Ming tidak tahu apakah kedua dewa sejati itu berasal dari alam yang atau alam yin, atau dari kubu yang sama. Namun, kemungkinan berasal dari alam yang atau alam yin lebih tinggi. Kedua sosok itu berdiri berhadapan satu sama lain, tetapi di saat berikutnya, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bertabrakan satu sama lain, melanjutkan pertempuran sengit. Lu Ming bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia mundur dengan tenang. Ketika dia telah mundur ke jarak yang cukup, dia akan bergerak maju ke kiri, berencana untuk mengambil jalan memutar. Medan perang para dewa sejati terlalu berbahaya. Dia tidak berani ceroboh dalam pertempuran antara para dewa sejati. Dia berada jauh sekarang. Jika dia cukup dekat, dia akan tersapu oleh sisa-sisa pertempuran. Itu sudah cukup untuk membunuhnya, dan tidak ada teknik yang tidak bisa dihancurkan yang akan berhasil. Setelah melewati area tempat para dewa sejati bertarung, mereka terus bergerak maju. Setelah menghabiskan 1 hari lagi, Lu Ming dan Qiu Qiu akhirnya tiba di tempat tujuan. Bukit itu tandus, tak ada sehelai rumput pun tumbuh di atasnya. Bukit itu gersang dan dipenuhi bebatuan yang berantakan. Qiu Qiu, apakah ini tempat yang kau rasakan? Lu Ming merasa ragu. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya, termasuk bawah tanah, tetapi dia tidak menemukan apapun. Itu di sini. Tepatnya, di bawah tanah. Mata Qiu Qiu tampak cerah saat menatap tanah. Matanya sedikit berapi-api dan sedikit gugup. Di tempat ini, daya tarik dan perasaan khususnya sangatlah kuat. Dia merasa bahwa tempat ini sangat penting baginya. Mungkin, itu adalah tempat kelahirannya. Kalau begitu, mari kita turun dan melihatnya, kata Lu Ming.
Tanahnya penuh dengan biji logam dan sangat keras. Lu Ming, aku akan membawamu. Bola itu terus menggelinding dan mendarat di tubuh Lu Ming. Bola itu mulai menggeliat dan berubah menjadi baju besi yang menutupi Lu Ming. Lu Ming juga bisa memasuki tanah dan bawah tanah. Namun, Qiu pasti lebih cepat di tempat-tempat yang mengandung logam. Qiu membawa Lu Ming dan melesat ke dalam tanah. Ia menyatu dengan biji logam dan segera turun. Setelah menyelam entah seberapa dalam, bahkan dengan kecepatan Qiu, masih butuh beberapa jam. Kemudian, Qiu tiba-tiba berhenti. Qiu, kenapa kamu berhenti? Apakah kita sudah sampai? Lu Ming bertanya. Tidak, ada tambang logam besar di sana. Namun, urat tambang logam ini seharusnya berada di sudut suatu formasi. Bola terus berlanjut. Sudut formasi. Lu Ming penasaran. Ya, formasi ini sangat besar. Setidaknya ada puluhan urat biji logam besar di area ini. Urat biji logam ini terus bergerak. Lu Ming, aku akan menunjukkannya padamu. Bola terus berlanjut. Saat berikutnya, sebuah gambar muncul di depan mata Lu Ming. Di kedalaman tanah, terdapat urat-urat biji logam besar yang seperti naga panjang. Mereka berenang dan terus berubah, membentuk susunan yang sangat besar. Lu Ming, entah kenapa, aku merasa sangat familiar dengan susunan ini. Seolah-olah ada banyak informasi di kepalaku dan aku tahu beberapa rahasia susunan ini. Bahkan jika orang biasa datang ke sini, mereka tidak akan mampu menembus formasi ini. Bahkan jika mereka melewati urat tambang logam, mereka akan memasuki urat tambang logam lainnya. Setelah itu, formasi akan berubah dan urat tambang logam itu akan bergerak ke atas. Qiu menjelaskan. Lu Ming sekarang mengerti. Jika dia tidak tahu cara memecahkannya, dia tidak akan pernah bisa masuk. Sekalipun mereka melewati urat tambang pertama dan masuk ke urat tambang kedua, urat tambang kedua tetap akan bergerak ke urat tambang pertama. Itu berarti dia akan selalu terjebak di baris pertama. Ini seperti susunan pelindung gunung. Lu Ming berspekulasi bahwa sangat mungkin orang-orang Qiu tinggal di bawah dan di dalam susunan tersebut. Qiu, bisakah kamu melewati formasi ini? Lu Ming bertanya. Ya, informasi yang muncul di pikiranku termasuk cara melewati formasi ini. Qiu menjelaskan. Bab 5367, kebenaran di balik ini. Setelah memahami situasi dengan jelas, Qiu membawa Lu Ming dan bergegas ke urat tambang logam. Kemudian, mereka berenang di sepanjang urat tambang logam. Otak Qiu berisi informasi tentang formasi yang harus dilalui melalui urat tambang logam, jadi semuanya berjalan sangat lancar. Mereka melewati urat tambang logam satu demi satu, dan ketika mereka melewati urat tambang logam terakhir, mereka tiba-tiba muncul di ruang terbuka. Ini adalah struktur bawah tanah yang luas, ruang yang dibuka secara paksa di bawah tanah. Mereka muncul di depan sebuah pintu besi besar. Pintu besi itu terbuka. Ada dua patung di depan gerbang. Kedua patung itu terbuat dari logam. Warnanya hitam, dan dia tidak tahu logam apa itu. Perasaan yang familiar. Aku pernah mengalaminya sebelumnya. Qiu bergumam dan melangkah maju. Ini, Lu Ming melihat dua tumpukan debu hitam di pintu masuk. Setelah diamati lebih dekat, mereka tampak seperti dua tumpukan serbuk logam yang tersebar di tanah. Apa ini? Pada saat ini, tubuh Qiu mulai bergetar. Ini sepertinya ditinggalkan oleh salah satu anggota klanku. Bola terus berlanjut. Anggota klanmu meninggalkan ini di tubuh mereka. Mengapa ada dua tumpukan serbuk logam? Lu Ming penasaran. Saya tidak yakin. Qiu menggelengkan kepalanya, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Ayo masuk dan lihat, kata Lu Ming. Seorang pria dan sebuah bola melewati pintu. Di belakang gerbang terdapat banyak istana dan benteng logam besar. Ini adalah istana bawah tanah yang luas. Namun, tidak ada aura kehidupan di istana bawah tanah yang luas ini. Suasananya sunyi senyap, seolah-olah itu adalah tanah kematian yang telah dibuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka kadang-kadang menemukan genangan serbuk logam. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan serbuk logam itu. Tiba-tiba, Lu Ming mendapat kilasan inspirasi. Dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan yang dilihatnya di istana bawah tanah klan abadi. Suatu hari, semua anggota klan abadi tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan pergi, termasuk para abadi sejati. Apakah anggota klan Qiu juga seperti ini?
Namun, ada satu hal yang mencurigakan. Setelah ras abadi berubah menjadi cahaya dan pergi, mereka tidak meninggalkan apapun, bahkan jejak debu pun tidak. Lu Ming telah memasuki ruang bawah tanah lainnya tetapi dia tidak menemukan jejak apapun. Mengapa ada genangan serbuk logam di sini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan konstitusi QQ? Fisik QQ istimewa dan dapat dikatakan menantang surga. Ia dapat terus-menerus melahap logam atau melahap logam untuk menyempurnakan senjata dewa dan senjata kuasi abadi untuk berevolusi. Ia bahkan dapat memperoleh beberapa kekuatan khusus dari senjata dewa dan senjata kuasi abadi. Lu Ming belum pernah mendengar tentang bakat yang menantang surga seperti itu. Mungkinkah karena bakatnya yang menantang surga sehingga dia meninggalkan setumpuk bubuk logam setelah berubah menjadi cahaya? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Mereka menjelajahi beberapa benteng tetapi tidak menemukan apapun. Jelas tidak realistis untuk menemukan prajurit semi-abadi di klan QQ. Kalaupun ada, mereka pasti sudah dimakan sejak lama. Satu orang dan satu bola, saat mereka terus masuk lebih dalam, ekspresi QQ menjadi semakin tidak sedap dipandang. Akhirnya, mereka sampai di aula yang paling megah. Ada juga patung logam besar di atas aula. Asyik, ketika mereka memasuki aula, patung itu tiba-tiba bergerak. Tubuhnya memancarkan seberkas cahaya yang menyelimuti QQ. Pada saat berikutnya, sebuah gambar muncul di atas aula. Dalam gambar tersebut, tampak banyak benteng dan bola-bola logam bundar yang bergerak maju mundur di antara benteng-benteng ini. Bola-bola logam itu semuanya bola. Setidaknya di permukaan, tidak ada perbedaan. Tampaknya mereka adalah anggota klan QQ. Anggota klan QQ memang istimewa. Mereka yang berada di bawah alam abadi sejati juga dapat hidup di medan perang abadi sejati. Lu Ming punya pikiran. Ada banyak bola logam di gambar itu. Lu Ming tidak percaya bahwa semua anggota klan QQ adalah makhluk abadi sejati. Ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa hebatnya suatu ras, mustahil bagi mereka semua untuk menjadi abadi. Mayoritas anggota klan QQ dalam gambar tersebut jelas berada di bawah alam abadi sejati. Ini juga menjelaskan mengapa QQ tidak menghadapi kesengsaraan petir di medan perang abadi sejati. Hal ini terkait dengan keunikan rasnya. Namun tiba-tiba, istana bawah tanah itu bergetar, dan semua bola logam berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit, menembus bumi dan menghilang. Di mana setiap bola logam menghilang, setumpuk bubuk logam tertinggal. Hati Lu Ming bergetar. Ini memang seperti dugaannya. Anggota klan QQ juga berubah menjadi cahaya dan pergi, seperti halnya klan abadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa anggota klan QQ semuanya meninggalkan genangan bubuk logam. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi? Tubuh QQ bergetar, dan matanya dipenuhi kesedihan. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa semua anggota klannya berubah menjadi cahaya dan pergi? Bahkan para ahli Dao abadi di antara mereka pun sama. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang tidak diinginkan dari gambar itu. Suara gemuruh ini seakan melintasi ruang dan waktu, dari masa lalu yang jauh hingga masa kini. Di kedalaman gambar itu, ada sosok yang sangat besar. Lebih tepatnya, itu adalah bola logam besar yang memancarkan cahaya terang. Aura mengerikan terpancar dari gambar itu. Lu Ming hampir berlutut. Itu karena auranya terlalu kuat. Auranya tinggi dan perkasa, sehingga membuat orang merasa auranya lebih menakutkan daripada kosmos yang besar. Semua makhluk hidup dari Dao abadi bagaikan seekor semut atau setitik debu di depan bola logam ini. Mengapa? Sang Pencipta. Dalam gambar, bola logam besar itu mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan seolah-olah berusaha melawan sesuatu, tetapi tidak ada gunanya. Tubuh bola logam terbesar perlahan meleleh dan berubah menjadi sinar cahaya. Sekalipun dia memiliki kekuatan mengerikan, akan sulit menghentikannya. Tidak, QQ meraung keras. Ia memiliki perasaan keintiman khusus terhadap bola logam terbesar ini. Ia secara naluriah merasa bahwa bola logam ini adalah kerabat terdekatnya. Pada akhirnya, bola logam terbesar juga berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh. Seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi senyap. Adegannya juga berhenti di sini. Namun, hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Apa yang dikatakan bola logam itu pada akhirnya? Sang Pencipta. Mungkinkah semua ini karena Sang Pencipta? Tingkat keberadaan yang manakah yang dimiliki oleh para master penciptaan? Dari namanya,
Apakah mungkin itu bisa diciptakan dalam segala hal? Ini sungguh tidak masuk akal. Menciptakan segala sesuatu, lalu menghilangkan semua kehidupan. Kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat dikendalikan oleh satu pikiran dari Sang Pencipta. Apakah masih ada guru pencipta pada era ini? Jika memang ada, akankah tiba saatnya mereka juga akan merenggut nyawa semua makhluk hidup? Lalu apa gunanya berkultivasi untuk menjadi lebih kuat? Pada saat ini, Lu Ming memikirkan banyak hal. Keyakinannya sedikit goyah. Tidak, jangan dipikirkan. Apa gunanya banyak berpikir? Yang terpenting adalah menjalani jalan yang kita miliki saat ini. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu pikirannya. Qiu, ayo kita pergi ke kedalaman istana bawah tanah untuk melihatnya. Kata Lu Ming. Baiklah. Qiu juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri dan menenangkan dirinya. Bab 5368, 10.000 tungku peleburan. Tak lama kemudian, Lu Ming dan Qiu tiba di bagian terdalam istana bawah tanah. Setelah datang ke istana bawah tanah ini, Qiu tidak tahu apakah itu karenaan dari lingkungan sekitar, tetapi gambar-gambar yang muncul di benaknya. Setelah menyusun gambar-gambar ini, Qiu belajar banyak hal. Tempat ini adalah markas besar klan 10.000 pemurnian. Aku mengerti sekarang. Aku dari klan 10.000 pemurnian. Ada tungku peleburan 10.000 di sini. Aku bisa memasukinya dan menggunakannya untuk memurnikan segel di tubuhku dan membangkitkan potensiku. Qiu bergumam pada dirinya sendiri sambil berusaha sekuat tenaga menangkap gambar itu dalam pikirannya. Namun, gambar-gambar dalam benaknya terlalu tersebar. Meskipun ia berusaha sebaik mungkin untuk menangkap dan menyusunnya, ia tidak memperoleh banyak informasi. Di mana tungku peleburan 10.000? Lu Ming bertanya. Ada di gua di depan. Bola itu terus bergulir saat dia melihat ke depan. Di kedalaman istana bawah tanah, ada sebuah tebing, dan di bawah tebing itu, ada sebuah gua. Gua yang dibicarakan Qiu adalah gua ini. Gua ini terletak di bagian terdalam dari klan 1000 peleburan. Itu pasti tempat yang paling penting. Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar pengubah wujud, tetapi dia tidak melihat formasi apapun. Ayo pergi. Lu Ming tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bakat Qiu sudah sangat mengejutkan. Dia tidak tahu seberapa abnormalnya hal itu setelah segelnya rusak dan potensinya terbangun. Lu Ming menantikannya. Pria dan bola itu berjalan memasuki gua. Gua itu sangat luas, berupa ruangan batu besar. Di tengah-tengah ruang batu itu, ada tungku besar. Tungku itu tampak seperti tungku pil, tetapi tidak tampak seperti tungku pil pada saat yang sama. Energinya setinggi 10 meter, dan penampilannya aneh. Tungku peleburan 10.000 memang ada di sini. Qiu menampakkan ekspresi penuh kegembiraan. Ini, mungkinkah ini senjata abadi? Lu Ming mengamati dengan saksama dan merasakan aura seperti gunung yang berasal dari tungku 1000 peleburan. Aura itu berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia bisa merasakan tekanan yang kuat. Dari informasi yang saya terima, ini memang senjata abadi. Lu Ming, aku masuk. Setelah Qiu selesai berbicara, ia bergegas menuju tungku pemurnian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, Lu Ming merasakan sakit yang tajam di kulitnya dan perasaan gelisah yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Sumber kegelisahannya adalah tungku peleburan 10.000. Qiu, hati-hati. Lu Ming meraung dan melambaikan tangannya. Energi asal seperti pita yang mengikat Qiu dan mundur ke belakang. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari 10.000 tungku peleburan. Sebuah tangan hijau besar mengembun dan menamparkan ke arah Lu Ming dan Qiu. Tanpa ragu sedikit pun, tombak panjang, yang setara dengan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6, muncul dan dia menusukkannya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat dan tombak panjang itu bengkok karena guncangan. Tubuh Lu Ming dan Qiu bergetar hebat dan terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Dinding di sini sangat keras, tetapi dua lubang juga terbentuk. Aduh, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Sungguh serangan yang dahsyat. Perlu diketahui bahwa tingkat kekuatan Lu Ming saat ini adalah alam semi abadi 6 kesengsaraan. Meskipun makhluk abadi 6 kesengsaraan ini tidak nyata dan kekuatannya setara dengan seorang transender 6 kesengsaraan setengah langkah, dia masih lebih kuat dari Lu Ming ketika dia berada pada kesusahan kelima. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini,
membunuh seorang kuasa abadi 7 kesengsaraan biasa bukanlah masalah sama sekali. Ketika dia masih menjadi makhluk abadi tingkat 5, tubuhnya saat ini, hanya setara dengan makhluk abadi tingkat 7 biasa. Sulit untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Lu Ming saat ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan tempur seperti itu, ia tidak mampu menghalangi serangan pohon palem hijau. Telapak tangan hijau itu hanya mundur sedikit, dan cahayanya sedikit meredup. Namun, aliran kekuatan yang stabil menyembur keluar dari tungku peleburan 10.000 dan melengkapi tangan hijau itu. Tangan hijau itu bersinar terang, dan tekanan yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ada makhluk hidup di dalam 10.000 tungku peleburan. Mungkinkah seseorang dari klan peleburan 10.000 tidak mati dan bersembunyi di tungku peleburan 10.000 untuk menghindari bencana? Qiu sangat gembira. Ia meraung, apakah ia seorang senior dari klan 10.000 penempa? Aku juga dari klan 10.000 penempa. Kita berada di pihak yang sama. Teriak Qiu. Lu Ming dapat merasakan dengan jelas bahwa tangan hijau besar itu berhenti sejenak, seolah sedang ragu-ragu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Mungkinkah benar-benar ada makhluk hidup dari klan 1000 peleburan di tungku 1000 peleburan? Akan tetapi, tangan hijau besar hanya berhenti sejenak dan sekali lagi memukul ke arah Lu Ming dan Qiu. Kekuatannya sangat mengerikan. Jauh lebih kuat dari telapak tangan sebelumnya. Akan tetapi, Lu Ming dapat merasakan bahwa meskipun telapak tangan ini kuat, namun daya bunuhnya tidak sebesar telapak tangan pertama. Seolah-olah mereka ingin menekan dan menangkap mereka. Tangan besar itu menekan ke bawah dan langit berguncang. Tekanan kuat itu membuat tubuh Lu Ming bergetar. Dia pasti tidak bisa. Dia pasti tidak akan mampu menghalanginya hanya dengan tubuhnya. Tidak ada waktu untuk ragu. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan muncul. Mereka melakukan trinitas dan menusuk dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Qiu juga berubah wujud menjadi pedang pertempuran Raja Manusia dan menebasnya. Ledakan. Terdengar dua ledakan dahsyat. Lu Ming dan Qiu mundur sekali lagi. Namun, kali ini, Lu Ming menggunakan trinitas dan situasinya menjadi lebih baik. Meskipun ia ditolak, ia tidak terluka. Teknik memenggal 3 mayat. Kamu dari kosmos besar mana? Pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari dalam tungku. Suara itu terdengar sangat tua, dan tangan hijau besar itu juga mundur dan menghilang ke dalam tungku. Pupil mata Lu Ming mengecil tajam, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana makhluk di tungku peleburan 1000 tahu tentang teknik membelah 3 mayat? Saat ini, tidak banyak orang di seluruh samudera semesta yang mengetahui teknik tersebut. Terlebih lagi, penampilan Lu Ming di masa lalu dan masa depannya telah berubah, berbeda dari dirinya saat ini. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa ini adalah teknik 3 pemisahan. Ini berarti bahwa pihak lain memiliki pemahaman yang sangat baik tentang teknik tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Pada saat yang sama, itu berarti bahwa orang ini pasti bukan dari klan 10.000 peleburan. Klan peleburan 10.000 adalah makhluk hidup di medan perang tingkat abadi. Menurut Nightros, tidak ada samudera semesta Yin yang sebelum makhluk-makhluk di medan pertempuran tingkat abadi mati, apalagi semesta purba. Bagaimana dia bisa tahu teknik membelah 3 mayat? Siapa kamu? Lu Ming menatap tungku peleburan 10.000 dan bertanya. Dentang. Pada saat itu, tutup tungku peleburan yang tak terhitung jumlahnya dibuka. Kemudian, sesosok perlahan muncul dari tungku peleburan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Rambut dan jenggotnya putih semua, dan wajahnya penuh kerutan. Dilihat dari wajahnya, dia tampak tidak sehat. Dia tampak putus asa dan lesu. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah bahwa tetua itu sebenarnya seorang manusia. Betul sekali, mereka memang dari golongan manusia, dan mereka dari tanah yang suci. Lu Ming telah lama bersama orang-orang dari alam Dewa Changqing dan mereka sangat akrab satu sama lain. Dia tidak akan salah. Lu Ming tidak menyangka akan ada manusia di tungku peleburan 10.000. Tidak heran dia bisa melihat melalui teknik membelah 3 mayat. Teknik membelah 3 mayat pada awalnya merupakan teknik dari tanah primitif di era terakhir, dan kereta terbang juga diperoleh dari peninggalan kuno. Apa latar belakang pihak lainnya? Apakah dia salah satu kultivator kuat dari jalan keabadian surgawi di tanah tak ternoda setelah kekalahan di akhir tanah tak ternoda?
Dikatakan bahwa para ahli yang tersisa dari tanah yang tidak ternoda semuanya telah memasuki medan perang tingkat abadi dan menghilang tanpa jejak. Apakah lelaki tua ini salah satu dari mereka? Bab 5369, Pendiri Teknik Pemenggalan Tiga Mayat. Mata tetua berjubah hijau itu berbinar saat dia menatap Lu Ming, seolah ingin melihat apa yang dipikirkan Lu Ming. Manusia? Ini benar-benar ras manusia, iya. Nilai garis keturunannya sangat rendah, ini adalah garis keturunan kelas rendah. Sungguh suatu keajaiban bahwa garis keturunan kelas rendah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tetua berjubah hijau itu menatap Lu Ming seraya dia bergumam. Di sampingnya, Qiu Qiu menampakkan ekspresi kecewa. Dia mengira itu adalah seseorang dari klan 10.000 peleburan. Dia mengira telah menemukan seseorang dari klan yang sama. Pada akhirnya, dia sangat gembira tanpa alasan. Anak kecil, siapa yang mengajarimu teknik membelah tiga mayat? Jarang sekali orang yang bisa mempraktikkan teknik 3 dalam 1. Tetua berjubah hijau bertanya. Itu diajarkan kepadaku oleh seorang senior, tetapi aku khawatir kamu tidak akan mengenali nama senior itu bahkan jika aku memberitahukannya. Senior itu memperoleh teknik membelah 3 mayat dari sebuah situs bersejarah. Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Karena pihak lain adalah manusia dari alam liar, dia merasakan keakraban. Lu Ming juga menurunkan kewaspadaannya. Reruntuhan. Reruntuhan apa? Penatua berjubah hijau itu agak bingung. Reruntuhan benua yang kacau, reruntuhan yang tertinggal setelah kehancuran benua yang kacau. Kata Lu Ming. Apa? Penghancuran daratan yang kacau. Apa yang terjadi? Tetua berjubah hijau itu terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Senior, kamu tidak tahu. Di ujung tanah yang tak ternoda, perang yang mengguncang dunia pecah di tanah yang tak ternoda. Dalam perang itu, tanah yang tak ternoda hancur dan jantung alam semesta terkoyak. Bukankah kamu ikut serta dalam perang itu, senior? Lu Ming bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua berjubah hijau itu nampaknya sulit menerimanya dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Ada 3 raja manusia, raja semua iblis, dan raja magus di tanah yang tak ternoda. Bagaimana bisa tanah itu hancur? Bagaimana bisa jantung alam semesta hancur? Anak kecil, ceritakan padaku secara rinci, apa yang terjadi? Siapa yang menghancurkan hutan belantara? Orang tua berjubah hijau itu bertanya. Senior benar-benar tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Lu Ming bertanya. Tidak, ketika aku meninggalkan tanah yang tidak tercemar dan memasuki medan perang tingkat abadi, alam semesta yang tidak tercemar masih baik dan makmur. Itu menduduki peringkat ke-11 di alam yang dan memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Kata sesepuh berjubah hijau. Lu Ming kini mengerti. Tetua berjubah hijau itu telah meninggalkan tanah tak bernoda dan memasuki medan perang tingkat abadi sebelum perang besar di tanah tak bernoda. Namun, bahkan di medan perang tingkat abadi, ia seharusnya telah mendengar tentang peristiwa besar seperti penghancuran tanah tak bernoda. Mungkinkah pihak lain telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, terisolasi dari dunia? Seperti ini, mereka yang menyerang hutan belantara adalah para ahli dari dunia bawah. Lu Ming menjelaskan secara singkat bagaimana tanah murni itu dihancurkan, bagaimana Tang Feng menjadi abadi, dan bagaimana tanah murni itu masuk kembali ke Istana Yang. Jadi begitulah adanya. Aku tidak menyangka dunia luar akan berubah begitu banyak saat aku bersembunyi. Penatua berjubah hijau itu mendesah, wajahnya dipenuhi kesedihan. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya. Dulu, semua rekan Taois di era purba menyebutku sebagai 3 serangkai tua. Beberapa bahkan menyebutku sebagai 3 serangkai abadi sejati. Kata sesepuh berjubah hijau. Seorang abadi sejati dengan 3 wawasan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar nama ini. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang para penggarap abadi di tanah murni. Orang-orang yang paling tahu adalah 3 raja umat manusia. Lagi pula, kosmos besar purba telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali, yang berarti telah dipisahkan oleh suatu era. Melihat keraguan di wajah Lu Ming, tetua dari 3 kesadaran itu tahu bahwa Lu Ming belum pernah mendengar tentang buku. Dia tidak menganggapnya serius dan tersenyum. Ngomong-ngomong, akulah yang menciptakan teknik membelah 3 mayat. Kita ditakdirkan. Kali ini giliran Lu Ming yang tercengang. Teknik pemenggalan 3 mayat sebenarnya diciptakan oleh orang tua 3 pemahaman.
Apakah dia bertemu orang yang dicarinya? Itu takdir. Lu Ming sedikit bersemangat, karena sekarang dia menilai bahwa kultivasinya terhadap tiga pemisahan belum lengkap dan memiliki beberapa efek samping. Misalnya, bagaimana ketiga tubuh itu bisa menjalani kesengsaraan abadi bersama-sama. Selain itu, kekuatan kesengsaraan abadi sangat kuat, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dia bertanya-tanya apakah sang pendiri punya ide. Haha, memang itu yang saya buat. Alasan mengapa saya dikenal sebagai tiga pemahaman adalah karena saya suka belajar. Saya harus memahami semua yang saya temui. Ketika orang lain memahami, saya harus memahami tiga. Saya telah menciptakan banyak teknik yang luar biasa, tetapi karena ini, kultivasi saya tertunda, dan saya telah terjebak di alam keabadian sejati sepanjang hidup saya. Orang tua dengan tiga pemahaman itu mendesah. Ngomong-ngomong, teknik tiga pemisahan yang kubuat saat itu belum lengkap. Kau mampu mengolah teknik tiga dalam satu meskipun belum lengkap, yang menunjukkan betapa hebatnya bakatmu. Namun, karena belum lengkap, ada juga beberapa kekurangan dan kelemahan. Sekarang setelah kau mencapai alam semi-abadi, kau seharusnya bisa merasakannya, kan? Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Tidak buruk. Segera, Lu Ming menjelaskan beberapa kesulitan yang ditemuinya saat mengolah tiga teknik pemisahan. Senior, apakah Anda punya solusi? Lu Ming bertanya. Tetua dari tiga kesadaran itu tidak menjawab pertanyaan Lu Ming secara langsung. Sebaliknya, ia berbicara tentang pengalamannya sendiri. Lelaki tua dengan tiga kesadaran itu telah datang ke medan perang tingkat abadi sebelum perang besar di tanah tak bernoda. Kemudian, ia bertarung dengan para dewa sejati dari dunia bawah untuk memperebutkan harta karun. Namun, jumlah mereka banyak. Pada akhirnya, ia terluka parah dan melarikan diri jauh-jauh ke sini. Meskipun klan Seribu Peleburan dikelilingi oleh formasi tambang logam, tetua dari tiga pemahaman itu berbakat dan mahir dalam formasi. Formasi klan Seribu Peleburan tidak dapat menghentikannya. Dia memasuki tempat ini dan bersembunyi di tungku Peleburan Seribu untuk memulihkan diri. Proses penyembuhan ini memakan waktu yang tidak terbatas. Yang lebih penting, luka tetua San Wu terlalu parah. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum pulih. Oleh karena itu, dia tidak tahu apapun tentang dunia luar. Selama bertahun-tahun, saat saya sedang dalam masa penyembuhan, saya memikirkan beberapa hal dan menyempurnakan beberapa teknik yang saya buat sebelumnya. Teknik pemisahan tiga adalah yang paling saya banggakan. Setelah bertahun-tahun memahami, saya telah menyempurnakan tahap-tahap selanjutnya. Coba lihat. Tetua dengan tiga realisasi melambaikan tangannya dan jimat giok terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming menangkapnya dan mempelajari isi jimat giok itu dengan saksama. Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa isi jimat giok itu adalah teknik pemisahan tiga mayat. Bagian pertama isinya persis sama dengan apa yang diketahui Lu Ming. Sisanya ditambahkan oleh orang tua tiga realisasi setelah ia menyempurnakannya. Lu Ming sangat gembira. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, dia tahu bahwa teknik membelah tiga mayat itu benar-benar nyata. Sedikit kewaspadaan terakhir yang dimilikinya terhadap lelaki tua dengan tiga kesadaran itu juga telah lenyap. Terima kasih banyak atas hadiahnya, senior. Lu Ming mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sungguh-sungguh. Sama-sama, saya juga berharap Anda dapat meneruskan teknik membelah tiga mayat. Saya tidak dapat melakukannya sendiri. Penatua San Wu mendesah. Saat itu, lelaki tua dengan tiga pemahaman itu juga telah mengolah teknik membelah tiga mayat, yang dapat membelah masa lalu dan masa depan. Namun, pertempuran saat itu terlalu brutal. Baik tubuh masa lalu maupun masa depannya telah jatuh, hanya menyisakan tubuh masa kini yang terluka parah yang telah melarikan diri ke tempat ini. Begitu tubuh masa lalu dan masa depan jatuh, mustahil untuk memulihkannya. Alasan utamanya adalah alam kultivasinya terlalu tinggi. Mustahil untuk menciptakan tubuh masa lalu dan masa depan lagi. Di sisi lain, ketiga tubuh Lu Ming sangat kuat dan dapat meneruskan teknik membelah tiga mayat. Bab 5370, Peringatan Orang Tua dari Tiga Realisasi. Senior, bagaimana lukamu? Kalau kamu butuh bantuan, beritahu aku saja. Lu Ming berkata, sebenarnya dia tahu betul bahwa luka lelaki tua dengan tiga kesadaran itu pasti sangat serius. Itu bisa dilihat dari serangan tadi. Meski serangan tadi kuat, namun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lu Ming.
Harus diketahui bahwa yang lebih tua dari tiga pemahaman adalah seorang abadi sejati. Seorang abadi sejati dapat membunuh Luming dengan tamparan biasa, yang menunjukkan betapa seriusnya luka lelaki tua dengan tiga kesadaran itu. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi lelaki tua dengan tiga kesadaran itu masih sangat lemah. Keadaannya sangat buruk. Orang yang menyerangku saat itu adalah seorang ahli abadi sejati dari alam semesta reruntuhan yang agung. Dia menyuntikkan jejak kekuatan abadi reruntuhan ke dalam tubuhku. Itu sangat yin dan jahat, dan itu telah menggerogoti jiwaku yang abadi dan tubuhku yang abadi. Jika aku tidak menggunakan tungku ini untuk melawannya selama bertahun-tahun, aku khawatir aku sudah lama mati. Tetapi setelah bertahun-tahun, aku masih belum bisa menyingkirkan gumpalan energi abadi dari reruntuhan ini. Jika tubuh masa lalu dan masa depanku masih ada di sini, aku pasti sudah menyingkirkan gumpalan energi abadi ini sejak lama. Orang tua tiga pemahaman mendesah. Apakah saya bisa membantu Anda, senior? Mata Luming berbinar. Aku khawatir kau tidak bisa. Kultivasimu terlalu rendah. Jika kau mencapai alam keabadian sejati, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menggunakan Trinitas untuk membantuku menyingkirkan kekuatan abadi dari reruntuhan. Tapi sekarang, kau tidak bisa. Tapi sekarang aku melihat harapan. Bertahun-tahun telah berlalu, aku bisa menunggu. Saat kau menjadi abadi, tidak akan terlambat untuk datang dan menyelamatkanku. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Jika junior ini menjadi abadi, aku pasti akan membantu senior menyingkirkan energi abadi dari reruntuhan dan membantu senior pulih. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bagus, bagus." Tetua Sanwu mengangguk berulang kali. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah bagi seorang junior dari alam semesta yang sama untuk mewarisi teknik membelah tiga mayatnya. Dia jelas bersemangat, dan senyum mengembang di wajahnya. Dia kemudian menatap Qiu-Qiu. Aku tidak menyangka masih ada makhluk sadar yang hidup di medan perang tingkat abadi. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Orang tua dengan tiga kesadaran itu mengamati Qiu-Qiu dengan penuh rasa ingin tahu. Senior, Qiu-Qiu berasal dari klan 10.000 peleburan dan lahir di istana bawah tanah ini. Ada segel yang dipasang di tubuh bagian dalamnya dan dia membutuhkan tungku peleburan 10.000 untuk menghancurkannya. Aku ingin tahu apakah itu berguna bagi senior. Kata Luming. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu terus-terusan berada di tungku ini. Penatua Sanwu melangkah maju dan meninggalkan tungku. Anak kecil, tungku ini bukan masalah kecil. Itu adalah pusat seluruh istana bawah tanah, terhubung ke urat-urat bumi. Ada sutra abadi di dalamnya. Aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi menurutku itu hanya cocok untuk klanmu. Jaga baik-baik. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Terima kasih banyak, senior. Qiu-Qiu sangat gembira. Luming juga memperlihatkan ekspresi gembira. Sungguh tidak disangka ternyata ada sutra abadi di dalam 10.000 tungku peleburan. Qiu-Qiu terbang ke dalam tungku peleburan 10.000. Kemudian, tungku peleburan 10.000 bersinar, seolah-olah menyerap energi jauh di dalam bumi. Luming tahu bahwa Qiu-Qiu telah mulai menghancurkan segel dan membangkitkan potensinya. Makhluk hidup di medan perang tingkat abadi tidak bisa diremehkan. Saya kira segel di tubuhnya menyelamatkan hidupnya dan menjaga kecerdasannya. Kekuatan orang yang memasang segel itu benar-benar mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Tetua dari tiga alam semesta berseru. Kemudian, dia mengubah nadanya dan bertanya kepada Luming, anak kecil, sekarang kamu punya waktu, ceritakan secara rinci apa yang terjadi di alam semesta purba setelah aku pergi. Kekuatan mana dari dunia bawah yang menyerang alam semesta purba? Meskipun Luming telah menjelaskannya sebelumnya, dia hanya menyebutkan konteksnya secara singkat dan tidak menguraikan rinciannya. Hanya ada tiga kosmos besar yang menyerang daratan tak bernoda di akhir tahun. Mereka adalah kosmos besar yang jahat, kosmos kerangka besar, dan kosmos sungai Styx yang besar. Tentu saja, ada juga beberapa kosmos besar lainnya. Luming menjawab, apakah yang terutama adalah tiga kosmos besar ini? Mungkinkah bahkan para ahli mereka yang maha kuasa telah dimobilisasi? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menghancurkan kosmos besar purba? Tiga raja dari ras manusia dan dua raja dari suku penyihir dan iblis semuanya sangat kuat. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Orang tua tiga pemahaman itu mengerutkan kening. Setelah itu, tanah yang tak ternoda itu dikalahkan, dan banyak sekali orang yang terbunuh atau terluka.
Raja manusia Suanyuan tewas dalam pertempuran, dan para ahli yang tersisa memasuki medan perang tingkat abadi dan tidak pernah kembali. Lu Ming menjelaskan semua yang diketahuinya secara terperinci, hanya berhenti ketika dia mencapai titik di mana Tang Feng menjadi abadi dan tanah yang tak ternoda memasuki istana matahari lagi. Setelah lelaki tua dengan 3 kesadaran itu mendengar ini, dia pun berpikir keras. Ekspresinya tidak enak dipandang, dan dia terdiam cukup lama. Setelah sekian lama, lelaki tua dengan 3 kesadaran itu kembali sadar. Ngomong-ngomong, Lu Ming, kamu hanya berada di level semi-abadi. Mengapa kamu datang ke medan perang para abadi sejati? Selain itu, aku dapat melihat bahwa fondasimu tidak stabil. Kamu tampaknya memiliki beberapa luka dalam. Mungkinkah itu tertinggal oleh kesengsaraan abadi? Penatua dari 3 kesadaran itu sangat berpengalaman. Dia bisa tahu bahwa ada masalah dengan Lu Ming hanya dengan sekali pandang. Saya dikejar oleh ras langit kuning dan tidak punya pilihan selain memasuki medan perang abadi yang sesungguhnya. Lu Ming memberitahunya tentang penyergapan dari ras langit kuning dan serangan dari 2 bersaudara, Yan Huo dan Yan Yan. Seseorang dari kosmos api merah mempertaruhkan nyawanya untuk menyerangmu. Tidak ada permusuhan di antara kalian berdua. Ini sangat aneh. Apakah kamu menyadari sesuatu yang tidak biasa? Penatua San Wu bertanya, fenomena abnormal. Benar? Aku melihat beberapa orang dari kosmos agung jiwa dewa di sekitar sini. Aku ingin tahu apakah mereka punya hubungan dengan orang-orang dari kosmos agung jiwa dewa. Orang-orang dari kosmos agung jiwa dewa. Itu saja. 2 bersaudara, Yan Huo dan Yan Yan, menyerangmu tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pasti ada hubungannya dengan kosmos agung jiwa dewa. Aku tahu bahwa kosmos agung jiwa dewa memiliki teknik khusus yang dapat mengendalikan jiwa orang lain. Jiwa kedua bersaudara, Yan Huo dan Yan Yan, mungkin telah dikendalikan oleh seseorang dari kosmos agung jiwa dewa. Mereka telah bersembunyi di sampingmu dan akan memberimu pukulan fatal di saat kritis. Ada metode seperti itu. Lu Ming sedikit terkejut. Cara mengendalikan jiwa orang lain ini benar-benar mengerikan. Benar, namun, tidak mudah untuk menggunakan teknik seperti itu. Anda harus membayar harganya dan itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, pengadilan yang telah menetapkan bahwa kosmos agung jiwa dewa tidak dapat menggunakan teknik seperti itu pada makhluk hidup dari alam yang. Mereka benar-benar berani. Jika pengadilan yang mengetahuinya, ini akan menjadi kejahatan serius. Orang tua dengan 3 kesadaran itu mendengus dingin. Mereka mungkin mengira aku sudah mati, jadi mereka menyerang. Kata Lu Ming, diperlukan perantara untuk melakukan metode tersebut. Mereka harus memiliki bukti di tangan mereka. Orang tua 3 pemahaman itu menjelaskan beberapa rincian teknik pengendalian jiwa ini. Teknik kosmos agung jiwa surgawi ini paling-paling hanya efektif terhadap makhluk abadi semu. Mustahil bagi makhluk abadi sejati untuk dikendalikan begitu mereka mencapai jiwa abadi. Lagi pula, untuk menggunakan cara seperti itu dibutuhkan seorang medium, yang memiliki aura jiwa orang yang dikendalikan. Lu Ming mengangguk. Dia mengerti, roh kosmos yang agung bukanlah hal yang baik. Saya menduga bahwa mereka terlibat dalam perang selama akhir zaman purba. Selain itu, kita tidak dapat mempercayai kosmos yang agung sepenuhnya. Kita harus berhati-hati terhadap mereka. Orang tua 3 pemahaman itu memperingatkan. Alam semesta yang agung. Lu Ming bingung. Itu semua berkat cakrawala kosmos yang agung bahwa alam semesta purba telah diselamatkan dan masuk kembali ke istana matahari. Benar sekali. Bagaimana mungkin langit dan kosmos yang agung tidak tahu tentang perang yang mengguncang dunia di ujung tanah yang tak ternoda? Langit dan kosmos tidak ikut campur. Sekarang, langit dan kosmos ikut campur untuk melindungi tanah yang tak ternoda. Ini sangat tidak normal. Meskipun saya tidak dapat menemukan alasannya, saya tetap merasa bahwa ini tidak normal. Anda harus lebih memperhatikannya di masa mendatang. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Lu Ming mengangguk dan mengingatnya dalam hatinya. Bab 5371 Bab lengkap. Tetua dari 3 alam adalah seorang abadi sejati yang telah hidup lama. Dia jauh lebih tua daripada para dewa sejati di alam Dewa Changqing. Dia pasti tahu banyak. Dia pasti punya alasan untuk memperingatkan Lu Ming. Lu Ming diam-diam mengingatnya. Keduanya mengobrol sebentar lagi. Pada saat ini, aura yang kuat meledak dari 10.000 tungku peleburan. Lu Ming tahu bahwa Qiu Qiu akan berhasil. Tak lama kemudian,
Terdengar suara kiu-kiu dari tungku peleburan 10.000, senior, saya masih perlu waktu untuk mempelajari gulungan abadi 10.000 pemurnian. Mohon tunggu sebentar. Tidak apa-apa, lanjutkan dan Pak. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Gulungan abadi 10.000 penyempurnaan. Jantung Luming berdebar kencang. Mungkinkah nama klan 1000 peleburan itu karena sutra abadi ini? Luming, sekarang kamu bisa mempelajari pemisahan 3 mayat. Jika kamu punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Senior, saya juga punya pertanyaan. Ketika saya menjalani kesengsaraan abadi sekarang, tidak peduli tubuh mana yang menjalani kesengsaraan abadi, itu pasti akan menarik 3 tubuh untuk menjalani kesengsaraan bersama. Selain itu, kekuatan kesengsaraan abadi akan sangat kuat, jauh melampaui kesengsaraan abadi biasa. Selain itu, ketika saya ingin melakukan kesengsaraan sebagai Tritunggal, kekuatannya akan meningkat lagi. Saya ingin tahu apakah ada cara untuk menyelesaikan ini. Lu Ming bertanya. Pertanyaan ini sangat penting. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi Lu Ming untuk terus menghadapi kesengsaraan abadi yang terkuat di tahap selanjutnya. Mempraktikkan teknik 3 pemisahan pasti akan menyebabkan 3 tubuh melewati kesengsaraan abadi pada saat yang sama. Ini tidak dapat diubah. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi saya belum menemukan solusinya. Selain itu, kesengsaraan abadi akan menjadi lebih kuat. Namun, saya sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan terakhir, yaitu tentang bagaimana melaksanakan Trinitas tanpa meningkatkan kekuatan kesengsaraan abadi. Alasan mengapa kesengsaraan abadi lebih kuat adalah karena kekuatan ketiga tubuh itu terintegrasi menjadi kekuatan yang lebih kuat, sehingga kekuatan kesengsaraan abadi akan lebih kuat. Pada akhirnya, itu karena Anda tidak terbiasa dengan 3 tubuh dalam satu, dan pemahaman Anda tidak cukup menyeluruh. Jika Anda terbiasa dengannya, Anda dapat sepenuhnya menghindari masalah ini. Jimat giok yang saya berikan kepada Anda memiliki catatannya. Anda dapat mempelajarinya dengan baik terlebih dahulu. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira. Meskipun tidak dapat melemahkan kekuatan kesengsaraan abadi, tetapi dapat meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, dia tidak berani menggunakan Trinitas karena kekuatan kesengsaraan abadi juga akan meningkat setelah menggunakannya. Dalam hal itu, dia mungkin juga tidak menggunakannya. Jika kekuatan kesengsaraan abadi tidak meningkat saat teknik 3 dalam 1 digunakan, akan tetap jauh lebih mudah untuk melampaui kesengsaraan abadi. Lu Ming segera duduk bersila dan mengeluarkan jimat giok pemberian tetua 3 realisasi untuk mempelajarinya secara rinci. Lu Ming mulai memahaminya dari awal. Awalnya mirip dengan apa yang telah ia kembangkan di masa lalu, hanya dengan beberapa perubahan. Lu Ming dengan cepat memahaminya sepenuhnya. Lalu ada tahap selanjutnya, konten yang belum dipahaminya. Mata Lu Ming berbinar saat dia menyaksikan. Menurut catatan tetua 3 pemahaman, mengamalkan Trinitas hanya bisa dikatakan keberhasilan kecil. Bila teknik membelah 3 mayat sudah dikuasai hingga tuntas, maka ketiga mayat itu akan menjadi satu. Setelah sekian lama, mereka akan terpisah dan setelah sekian lama, mereka akan menyatu. Teknik 3 pemisahan mengharuskan seseorang untuk membagi 3 tubuh dan mengolahnya secara terpisah. Ketika mencapai tingkat tertentu, ketiga tubuh tersebut akan bergabung menjadi yang terkuat. Tentu saja, bahkan lelaki tua dengan 3 pemahaman itu belum pernah mempraktikkan alam ini sebelumnya. Itu hanya deduksinya. Bagaimanapun, masa lalunya dan masa depannya sudah runtuh. Tentu saja, perpaduan yang lengkap dan permanen seperti itu hanya dapat dicapai setelah seseorang mengolahnya hingga mencapai taraf keberhasilan yang tinggi. Sebelum itu, Trinity dapat digunakan untuk melakukan fusi sementara. Ini adalah Trinitas, penggunaan yang lebih mendalam. Sekarang setelah Lu Ming menggunakan Trinitas, itu hanyalah penggabungan kekuatan. Penggunaan yang lebih mendalam bukan hanya penggabungan kekuatan, tetapi juga penggabungan tubuh fisik, jiwa, dan akar asal. Itu adalah perwujudan Trinitas yang paling kuat. Begitu digunakan, kekuatan tempur seseorang akan meroket, dan itu akan sangat mengejutkan. Hebat, sungguh hebat. Semakin Lu Ming memperhatikan, semakin bersemangat dia. Tidak hanya memecahkan masalah kesengsaraan, tetapi juga melengkapi teknik pemisahan 3 mayat dengan sempurna. Orang tua yang mencapai pencerahan ketiga itu benar-benar seorang jenius yang mengguncang dunia.
Teknik memenggal tiga mayat ini benar-benar sebanding dengan sutra abadi. Tidak, itu bahkan lebih misterius dan luar biasa daripada sutra abadi biasa. Itu bukanlah sutra abadi, tetapi lebih seperti sutra abadi. Namun, syarat untuk berkultivasi agak sulit. Seseorang harus mulai berkultivasi saat kultivasinya masih relatif lemah. Begitu kultivasinya mencapai titik awal, akan sulit untuk berkultivasi. Proses pemotongan diri masa lalu dan masa depan sangatlah berbahaya dan sulit. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit pula. Semakin stabil tubuh dan jiwa, semakin sulit pula untuk berhasil. Satu kesalahan saja dapat membunuh seseorang. Inilah alasannya mengapa dia tidak membudidayakan kereta terbang setelah mendapatkannya. Saat orang tua dengan tiga pemahaman itu masih muda, dia telah menciptakan bagian pertama dari teknik tiga pemisahan, itulah sebabnya dia mengolah tiga tubuh. Lu Ming benar-benar fokus untuk memahami teknik tiga pemisahan. Jika ada sesuatu yang tidak dipahaminya, ia akan bertanya kepada lelaki tua dengan tiga kesadaran. Ia membuat kemajuan pesat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Lu Ming pada dasarnya telah memahami tindak lanjut dari teknik pemisahan tiga mayat. Langkah selanjutnya adalah baginya untuk mempraktikkannya secara perlahan. Ketiga tubuh Lu Ming duduk bersila di ruang batu. 3 dalam 1. Dengan pikirannya, Lu Ming mengeluarkan Trinitas. Kekuatan ketiga tubuh itu bergabung dan membentuk kekuatan yang lebih kuat. Meleleh, Lu Ming berteriak pelan. Dirinya di masa lalu dan masa depannya tiba-tiba berubah menjadi dirinya saat ini. Kali ini, ia tidak bersembunyi di tubuhnya saat ini, tetapi menyatu dengan tubuh saat ini, milik Lu Ming. Ketika ketiga tubuh itu saling mendekat, tubuh masa depan terdorong mundur oleh kekuatan yang dahsyat. Hanya tubuh masa lalu yang menyatu sementara dengan tubuh masa kini, tetapi itu hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum tubuh masa lalu terbang keluar. Kalau ketiga badan itu mau menyatu, penolakan di antara mereka tentu luar biasa besar. Lu Ming merasa sedikit menyesal. Namun, ia juga memahami bahwa ketiga inkarnasi yang tercipta melalui tiga teknik pemisahan bukanlah klon, tetapi individu sungguhan. Orang-orang dengan pemikiran dan pengalaman mungkin berasal dari sumber yang sama, tetapi sangat sulit untuk mengintegrasikannya. Itu hanya penggabungan singkat, tetapi sudah sangat sulit. Jika dia ingin mengolahnya hingga tahap kesuksesan besar dan menggabungkan ketiga tubuh menjadi satu, kesulitannya akan lebih tak terbayangkan. Jangan berkecil hati. Anda baru saja mulai berkultivasi, tetapi Anda sudah mencapai hasil seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman Anda luar biasa. Selama Anda bekerja keras, tidak akan sulit bagi Anda untuk berkultivasi hingga tahap kesuksesan besar. Tetua San Wu berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa sulitnya teknik membelah tiga mayat. Sudah sangat mengejutkan bahwa Lu Ming memiliki prestasi seperti itu dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, tutup tungku peleburan 1000 terbuka, dan Qiu-Qiu terbang keluar dari dalam. Lu Ming mengukur Qiu-Qiu dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa Qiu-Qiu benar-benar berbeda. Ada perubahan besar dalam temperamennya. Hal utama adalah bahwa Lu Ming dapat merasakan sejumlah besar energi yang mengejutkan dari tubuh Qiu-Qiu. Inilah potensi Qiu-Qiu. Meskipun kultivasi Qiu-Qiu tidak berubah, potensinya telah sepenuhnya dilepaskan. Bakatnya mungkin akan lebih abnormal. Bab 5372, Rahasia Ye King. Qiu-Qiu, bagaimana perasaanmu? Lu Ming menghampirinya dan bertanya. Lu Ming, memang ada segel di tubuhku. Segel itu menyegel potensi dan kesadaranku. Sekarang, aku telah menghancurkan segel itu dengan bantuan tungku peleburan ribuan tahun. Selain itu, aku telah memperoleh sutra abadi peleburan ribuan tahun di tungku peleburan ribuan tahun. Qiu-Qiu sedikit bersemangat. Namun, Lu Ming dapat melihat bahwa ada kesedihan yang kuat di kedalaman mata Qiu-Qiu. Qiu-Qiu, kamu ingat apa yang terjadi di masa lalu? Lu Ming bertanya lagi. Ya, benar. Aku memang dari klan 10.000 penempa. Pemimpin klan dari klan 10.000 penempa adalah kakekku. Bola terus berlanjut. Identitas ini sangat mirip dengan Night Rose. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Lalu apakah kau ingat apa yang terjadi tahun itu? Mengapa semua orangmu berubah menjadi cahaya dan pergi? Lu Ming terus bertanya. Aku tidak yakin. Saat itu aku masih sangat muda,
dan aku hanya bisa mengingat samar-samar bahwa dunia tiba-tiba berguncang hebat, dan kemudian aku jatuh ke dalam kegelapan. Jawab Qiu. Ini sangat mirip dengan Mawar Malam. Apakah karena dia masih muda dan memiliki seorang ahli yang sangat kuat di sisinya sehingga dia mampu menjaga kehidupan dan kesadarannya tidak menjadi gila? Lu Ming merasa bahwa klan Mawar dan klan Seribu Peleburan sangat kuat dan mengerikan, bahkan di medan perang tingkat abadi. Itu karena bahkan lelaki tua dengan 3 kesadaran itu belum pernah melihat makhluk hidup normal di medan perang tingkat abadi. Bahkan jika ada makhluk hidup, mereka semua akan menjadi gila. Makhluk hidup normal seperti Qiu tidak pernah terdengar. Karena Nightros dan Qiu mampu bertahan hidup, mereka pasti memiliki banyak kesamaan. Ngomong-ngomong, Qiu, apakah kamu ingat siapa yang membawamu ke alam semesta yang sunyi ini? Aku ingat ini. Saat aku bangun lagi, aku melihat seseorang bernama Ye Qing. Bola terus berlanjut. Ye Qing? Ini Ye Qing lagi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Tampaknya Ye Qing telah membawa Mawar Malam dan Qiu dari medan perang tingkat abadi ke alam semesta yang sunyi. Sayangnya, seperti malam yang mulai larut, Qiu tertidur lelap tak lama setelah terbangun. Saat terbangun lagi, ia bertemu Lu Ming tak lama kemudian. Karena itu, dia tidak tahu apapun lagi tentang Ye Qing. Ye Qing? Ini sebenarnya Ye Qing. Yang mengejutkan Lu Ming, sesepuh 3 realisasi itu mengeluarkan suara terkejut setelah mendengarnya. Senior, apakah kamu kenal Ye Qing? Mata Lu Ming berbinar dan dia menatap tetua dengan 3 kesadaran. Kudengar dia adalah senior yang sangat tua di alam semesta purba kita. Konon dia sangat berbakat dan kultivasinya tak terduga. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Lalu kemana dia pergi? Kok nggak ada berita atau petunjuk tentang dia di alam semesta yang sunyi ini? Lu Ming berkata, 3 leluhur dari alam Dewa Changqing, Phoenix dari ras monster, Changlin dari ras semi-abadi, dan bahkan Raja Manusia Kecil tidak pernah menyebutkan apapun tentang Ye Qing. Mereka semua adalah ahli Dao abadi yang selamat dari era sebelumnya. Tentu saja, dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka tahu tentang hal itu tetapi tidak mengatakannya. Era Ye Qing sangat panjang, dan tidak banyak orang yang mengetahui perbuatannya. Aku hanya pernah mendengar tentangnya dari seorang senior secara kebetulan ketika aku masih muda. Konon, Raja Manusia Phoenix Suci pernah menerima warisan Ye Qing saat ia masih muda. Adapun Raja Manusia Xuan Yuan, ia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Ye Qing. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ye Qing kemungkinan besar adalah leluhur Raja Manusia Xuan Yuan. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Apa? Lu Ming tercengang. Raja Manusia Phoenix Suci pernah memperoleh warisan Ye Qing, yang masih dapat diterima. Namun, Raja Manusia Xuan Yuan sebenarnya adalah keturunan Ye Qing. Bagaimana ini mungkin? Bahkan nama keluarga mereka pun berbeda. Tentu saja, ini semua hanyalah legenda dan mungkin tidak benar. Namun, ada satu legenda tentang Ye Qing yang benar-benar nyata. Kau pasti tahu tentang area terlarang utama di alam semesta purba, kan? Lalu, tahukah kau bagaimana mereka sampai di sini? Mengapa kau tinggal di alam semesta yang sunyi? Penatua dari 3 pemahaman melanjutkan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Ye Qing? Benar sekali, ini ada hubungannya dengan Ye Qing. Tetua dari 3 tingkatan pemahaman mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, era Ye Qing sudah sangat lama berlalu. Saat itu, tanah yang tidak tercemar baru saja mengalami perang 100 ras. Suku penyihir dan iblis baru saja bangkit. Kekuatan keseluruhan alam semesta yang tidak tercemar masih sangat lemah. Mereka bahkan tidak memiliki seorang abadi sejati. Mereka sama sekali tidak berada di peringkat alam yang. Ye Qing naik daun pada saat itu. Dia menunjukkan bakat yang tak tertandingi dan menerobos alam abadi sejati. Dia bahkan mencapai alam raja abadi dan menjadi terkenal di seluruh lautan alam semesta. Ye Qing berkelana ke medan perang tingkat abadi dan memburu makhluk dari dunia bawah. Bahkan para jenius ras langit kuning bukanlah tandingannya. Saat itu, banyak orang menduga bahwa Ye Qing telah memperoleh kesempatan yang menantang surga di medan perang tingkat abadi. Khususnya di dunia bawah, ada legenda kecil yang mengatakan bahwa Ye Qing memiliki teknik untuk menerobos ke alam di atas Raja Abadi. Beberapa orang berspekulasi bahwa alasan mengapa para ahli dunia bawah menyerbu alam semesta purba dengan seluruh klan mereka dan tetap tinggal terkait dengan teknik untuk menerobos ke alam di atas Raja Abadi.
Tapi saya tidak begitu yakin apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa selain makhluk-makhluk di area terlarang, tidak ada orang lain yang tahu. Orang tua tiga pemahaman menjelaskan. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Banyak pikiran yang berkelebat dalam benaknya. Dia selalu penasaran. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang telah menyerang alam semesta purba sejak lama, tetapi pada saat itu, kekuatan keseluruhan alam semesta purba masih sangat lemah. Apakah perlu bagi makhluk-makhluk dari tanah terlarang untuk memobilisasi begitu banyak orang? Orang harus tahu bahwa penguasa setiap daerah terlarang adalah Raja Abadi. Apa yang bisa menyebabkan begitu banyak ahli Raja Surgawi tergerak? Jika itu adalah teknik untuk menerobos ke alam Raja Surgawi, itu sangat masuk akal. Akan tetapi, benarkah ada alam yang lebih tinggi di atas Raja Surgawi? Lu Ming mengajukan pertanyaan ini kepada sesepuh tiga kesadaran. Aku tidak yakin. Bagaimanapun, aku belum pernah melihat eksistensi di level itu. Namun, semua orang telah menduga bahwa pasti ada eksistensi di level itu di antara ras langit. Sulit untuk mengatakan apakah ada di alam semesta lain, tetapi aku tahu bahwa beberapa kosmos besar teratas semuanya memiliki eksistensi yang mengerikan. Saat itu, bahkan penguasa manusia harus menghindarinya. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Lalu kemana senior Ye King pergi? Apakah makhluk-makhluk dari tanah terlarang bergabung untuk membunuhnya? Lu Ming bertanya. Aku tidak yakin tentang itu. Mungkin tiga raja manusia dan raja surgawi lebih tahu tentang hal itu daripada aku. Orang tua tiga pemahaman itu menggelengkan kepalanya. Lu Ming memutuskan bahwa ia akan berkonsultasi dengan penjahat Wang Xuanyuan Yi ketika ia punya kesempatan. Dalam dunia yang kacau saat ini, mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui lebih banyak rahasia daripada Raja Manusia kecil itu. Tak lama kemudian, Lu Ming mengalihkan perhatiannya ke Qiu Qiu. Qiu Qiu, bisakah kau mengolah sutra abadi penyempurnaan berlimpah? Lu Ming bertanya. Itu mungkin saja, tapi mungkin aku hanya bisa memahaminya sedikit. Bola terus berlanjut. Saya pernah mempelajari sutra abadi 10.000 pemurnian sebelumnya. Sutra abadi itu sangat kuat. Setelah mengolahnya, seseorang dapat mengolah tubuh emas 10.000 pemurnian dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi dan teknik yang tidak dapat dihancurkan. Sutra itu sangat kuat, tetapi sayangnya, selain klan 10.000 pemurnian, sangat sulit bagi ras lain untuk mengolahnya dengan sukses. Dengan kultivasimu saat ini yang merupakan kuasa abadi dari tribulasi ke-6, kamu hampir tidak dapat mempraktikkannya, tetapi apa yang akan kamu praktikkan mungkin hanya setara dengan teknik kuasa abadi. Jika kamu ingin memahaminya sepenuhnya, kamu setidaknya memerlukan kultivasi dari seorang abadi sejati. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga.